Semuanya saya Ya. udah malaman. Oke, baiklah. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada ya, baik yang alumni Prasetya Mulia, mahasiswa maupun dari umum. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya Bapak Ibu. Amin. Baik. Nah, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Nia Damayanti, mungkin bagi yang belum kenal, saya dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Saya sendiri adalah alumni MMBM 37. Nah, pada malam hari ini saya akan memandu sebagai MC dan moderator dalam acara Entrepreneur Coaching. Nah, malam hari ini saya juga ditemani oleh rekan saya satu-satunya, ada Mbak Dilan Susmira. Selamat malam Mbak Dilan. Mbak Dilan, halo. Nah, entrepreneur coaching ini adalah apa sih sebenarnya? Entrepreneur coaching ini adalah program ya. Sebenarnya kita awalnya mentargetkan ini untuk para alumni yang berbisnis, tapi karena ada dari atas ya kita diminta untuk ini jadi umum, jadi kita buka untuk umum. Intinya adalah kita ingin memberikan pembelajaran berkelanjutan berupa sesi diskusi praktikal dengan narasumber yang kompeten, yang diharapkan nanti kita bisa saling melengkapi dan bisa juga saling mengkritisi supaya output dari acara ini dapat memberikan manfaat yang tentunya konstruktif untuk kita semua. Nah, Universitas Prasetya Mulia sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia telah melakukan perannya sendiri untuk menghasilkan penerus bangsa yang berkontribusi di bidang bisnis. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya, Prasetya Mulia sangat identik dengan bisnis ya, walaupun sekarang kita sudah ada STEM juga ya, ini Ibu Nur juga salah satu pengajar STEM. Nah, proses pembelajaran tersebut yang diharapkan dari Prasetya Mulia itu tidak berhenti ketika sudah lulus dari perkuliahan, sehingga melalui program Alumni Lifelong Learning Universitas Prasetya Mulia, kita berusaha untuk membekali para alumni, nah sekarang untuk umum juga, untuk terus mendapatkan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi kita nggak berhenti untuk belajar ya. Nah, melalui kegiatan alumni Entrepreneur Coaching ini, sebenarnya kita ingin ini akan jadi sebuah diskusi yang asik ya, yang bermanfaat, dan bisa membangun supaya nanti nggak boring juga ya. Nanti kita bikin jadi ada sesi penjelasan dari Bu Nur, kemudian nanti juga akan ada sesi pembahasan kasus ya Bu Nur ya, kemudian ada sesi Q&A. Nah, untuk supaya nanti jalannya enak, mungkin Bapak Ibu jika ada ingin yang ditanyakan, saya minta untuk raise hand dulu sebelum nanti akan diizinkan langsung berbicara atau bisa melalui chat box. Nah, tema yang akan dibahas acara kali ini adalah seputar sertifikasi halal sesuai judulnya ya. Kita akan mencoba untuk membahas secara lengkap dan detail tentang tema tersebut. Acara ini sebenarnya untuk EC ini kita mau adain 2 kali ya rangkaiannya dalam 1 tahun ini. Yang pertama adalah yang hari ini, nanti berikutnya akan kita beritahukan lebih lanjut. Kemudian saya juga mau menginfo, nah background Bapak Ibu sekarang kan 40 tahun nih ya. Prasetya Mulia tahun ini 2022 akan berusia 40 tahun. Ya, ini angka magic nih. Banyak yang ngomong life begins at 40. Benar nggak tuh? Oke. Coach kita malam hari ini adalah Ibu Nurhayati, STP MC. Beliau adalah researcher dan juga faculty member, atau biasa kalau yang lain bilangnya dosen ya, kalau di Prasetya Mulia kita bilangnya faculty member dari Food Business and Technology Universitas Prasetya Mulia. Beliau juga adalah seorang certified halal auditor dengan BNSPRI dengan nomor Rek AH 166400312021. Selamat malam Ibu Nurhayati. Ibu masih di mute, Bu? Oh, oke. Iya, kayaknya sempat nge-lag nih, mohon maaf. Ya udah, nggak Padahal saya apa-apa. udah pesen ke hotelnya, wifi-nya jangan sampai down ya. Nggak Baiklah. apa-apa, Bu. Jadi Oke. gimana Mbak Nia? Mulai Iya, atau bagaimana? silakan dimulai aja, Ibu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua atau rekan-rekan mungkin ya, karena
ada juga yang senior, terutama Bu Leni ya. Dan beberapa tentunya alumni. Salam kenal. Izinkan saya untuk memberikan satu sharing session. Jadi namanya sharing, istilahnya berbagi begitu ya, bukan berarti saya memberikan sesuatu yang sifatnya sebetulnya itulah yang saya punya, bukan, tapi lebih karena kita bertukar informasi, namanya sharing seperti potluck ya, kita tukar-tukaran. Tentunya rekan-rekan di sini semua juga mungkin ada yang lebih tahu dan juga punya beberapa kasus di lapangan, atau mungkin ke depannya kita bisa menjadikan wadah di mana terus berkomunikasi begitu ya, dan saling membantu. Nah, jadi motivasi sharing itu adalah seperti itu. Jadi secara histori waktu itu Mbak Nia nanya ada nggak ya pembicara yang kompeten dalam arti secara tema halal kali ini. Nah, waktu itu ya sudah saya menawarkan diri. Kenapa? Karena yang minta adalah keluarga sendiri. Nah, jadi spirit saya dari keluarga untuk keluarga begitu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya cukup dipanggil Nur saja begitu ya, karena ini sesi juga bukan sesi perkelasan, kalau di kelas ya dipanggilnya Ibu Nur begitu. Kemudian saya sudah 7 tahun bergabung dengan Universitas Prasetya Mulia dari sejak STEM belum berdiri, jadi saya juga mengendorse STEM di sini. Kebetulan saya di-assign untuk Food Business Technology ya. Jadi untuk beberapa rekan-rekan alumni yang sudah lama silakan bermain-main ke kampus kita, sudah ada school STEM terapan lah seperti itu, dan salah satunya adalah Food Business Technology, dan ada 5 prodi yang lain yang tentunya itu adalah menjadi spirit kolaborasi Universitas Prasetya Mulia begitu. Nah, kenapa juga saya membawakan materi sertifikasi halal? Kebetulan memang juga saya di-assign oleh Universitas Prasetya Mulia itu untuk melakukan sebuah community development atau PKM begitu ya. Jadi saya sebagai tenaga ahli di salah satu lembaga penjamin halal. Waktu itu memang belum ada istilah LPH ya, lembaga penjamin halal, atau yang dikenal dengan LP POMUI. Nah, latar belakang kenapa juga saya terlibat di auditor halal, karena sebelumnya di industri juga saya sebagai quality, kemudian bergerak di quality assurance, dan semua standar kualitas di food industry waktu itu memang menjadi salah satu job desk saya. Salah satunya adalah halal begitu. Nah, jadi rangkaiannya seperti itu, dan izinkan saya juga memberikan satu peristilahan dalam hal ini karena akan dibagi menjadi 2 sesi begitu ya. Jadi sesi pertama ini lebih ke arah saya memberikan satu sharing tentang peristilahan saja, dan update di mana regulasi mengenai halal ini seperti apa, perjalanannya seperti apa. Jadi belum ke arah teknis. Kalau sekiranya ada pertanyaan yang sangat teknis sekali, mudah-mudahan kalau misalnya masih ada waktu kita bahas dan kita jawab. Tapi kalau tidak ada waktu kita collect, kemudian kita kumpulkan di sesi kedua. Nah, itu yang dimaksud dengan studi case yang akan kita bahas di sini, begitu kan ya? Ataupun beberapa rekan-rekan Bapak Ibu semua yang hadir di sini juga punya pertanyaan atau melihat beberapa permasalahan di lapangan, begitu ya? Silakan boleh diisu karena bisa jadi di sini pada punya bisnis ya, food business owner seperti itu. Jadi ini saja sebenarnya keyword yang akan dibahas dalam satu sesi ini. Ada istilah BPJPH gitu ya, yang lingkarannya paling besar. Kemudian lingkaran yang memang bersinggungan itu adalah LPH, kemudian LP POMUI. Kenapa saya membuat gearbox seperti ini? Karena itulah yang memang peristilahan yang saling terkait begitu ya. Kalau dulu kan halal itu di zaman sebelum ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu selalu berhubungan dengan yang namanya LP POMUI gitu kan. Nah, histori inilah yang memang menjadi cikal bakal bahwa sekarang ada regulasi tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal seperti itu ya. Suara saya cukup terdengar jelas ya, mohon diingatkan mungkin Mbak Nia dengan rekan-rekan yang lain kalau misalnya secara sound kurang jelas gitu kan ya, karena ini khawatirnya wifi-nya juga full occupied di sini. Jelas Bu. Baiklah. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Salam kenal juga. Oke,
Nah, skop pembahasan ini karena sedikit harus membahas tentang regulasi, jadi saya coba untuk membedah gitu kan ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di mana undang-undang kita ketahui sendiri adalah eskalasi peraturan hukum yang memang paling tinggi begitu ya. Nah, kemudian tadi karena ada peristilahan yang memang menyangkut BPJPH itu adalah LPP MUI, jadi nanti saya akan sedikit menyentil tentang status LPP MUI dan bagaimana touching atau kita berkenalan gitu kan ya, atau kita memang harus memahami persyaratan pendaftaran produk halal karena ujung-ujungnya adalah ya kita mau mendaftarin produk kita halal untuk mendapatkan sertifikat halal, atau pada posisi misalnya kami seperti Bu Leni senior saya ini menjadi tutor atau fasilitator karena membimbing begitu kan ya, membimbing mahasiswa yang memang punya bisnis pangan. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, logo-logo di sini tentunya di antara tiga ini mana yang paling sering dikenal dan dilihat gitu di pasaran ataupun dimanapun? Yang atas, tengah, atau bawah? Silakan. Bawah. Bawah Bawah. ya? Oke, bawah. Bawah kecil Baik, hijau. setuju ya? Karena Bawah. memang cikal bakalnya betul yang bawah ya. Saya izin minum dulu sebentar. Cikal bakal halal itu memang tadi ya, Majelis Ulama Indonesia yang waktu itu memang bekerja sama dengan LPPOM ya, yang beriringan dengan yang namanya MUI tadi. Tapi sebenarnya secara histori, kenapa dulu itu ada audit halal, ya mungkin juga tahu ya isu ada beberapa tahun berapa, bahkan mungkin saya juga masih sekolah ya, atau SMA atau SD, SMP saya lupa, atau mendekati mau lulus SMA ya. Jadi isu yang produk-produk mengandung derivat babi begitu ya, derivat, jadi turunan, bukan berbahan baku babi. Nah, waktu itu BPOM gitu ya, BPOM yang memang menjadi satu badan regulasi yang selalu memantau izin edar produk di pasaran, bekerja sama ya kan dengan kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kemenak. Nah, waktu itu Kemenak menunjuk MUI, dan MUI ya kan rekanan dengan yang namanya LPPOM ya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik waktu itu ya. Nah, jadi waktu itu selalu bersama-sama audit. Audit itu artinya inspeksi kepada pemilik usaha atau produk pemilik usaha pangan. Jadi saya selalu menyebut pangan ya, karena di dalamnya ada makanan, minuman gitu kan ya. Kemudian juga yang terkait dengan barang gunaan, ya kan, seperti itu. Nah, itu bersama-sama. BPOM dari sisi cara produksi pangan yang baik dan benar, LPPOM itu dari sisi kehalalan, dan MUI memberikan rekomendasi dari sisi bahwa fatwanya itu halal. Jadi tolong dibedakan antara LPPOM dengan MUI. Begitu ya. Logo ini memang keluar dari Majelis Ulama, tapi di balik itu support LPPOM itu secara teknis yang memberikan dorongan kinerja bagaimana para saintis gitu kan. Isinya LPPOM itu adalah orang-orang saintis, termasuk juga salah satunya saya sebagai tenaga ahli di sana gitu kan, yang memang memahami bagaimana proses produksi di pangan, termasuk juga kosmetik, obat-obatan, dan termasuk juga tadi misalnya industri kemasan atau industri jasa yang menyangkut industri pangan, itu bisa kita runut ya kan, prosesnya dari sejak bahan baku sampai produk jadi, itu memenuhi kriteria kehalalan. Nah, jadi bersyukurlah Bapak Ibu semua rekan-rekan, karena gini, di beberapa negara yang yang memang bukan Muslim mayoritas begitu ya, memang sertifikasi halal itu juga menjadi salah satu demand. Tapi mekanisme adanya interaksi antara pihak technical competence gitu atau technical team dengan tadi pemberi fatwa itu terjalin interaksi yang bagus. Kenapa? Karena tadi ternyata proses pangan itu sangat dinamis gitu ya. Kebetulan karena saya backgroundnya adalah teknologi pangan, sangat dinamis. Bahkan yang namanya kita mencicipi secangkir kopi begitu ya, yang isinya itu kopi ditambah gula, walaupun saya tidak pakai gula, tapi ketika berpikir gula kan bahannya tetes tebu ya, apa sih yang jadi isunya? Karena orang pasti berpikir literalnya bahwa halal itu adalah yang memang maksudnya sesuatu yang sifatnya jelas tidak ada mengandung babi, ya kan, seperti itu, atau tidak mengandung misalnya alkohol. Memang betul gitu ya, tapi ternyata yang namanya proses pangan itu berkembang dan dinamikanya itu besar dan terjadi satu komplikated, dalam arti kompleksitasnya itu tinggi.
dalam gula aja Bapak Ibu gitu ya, ada proses yang namanya rafinasi, refinery begitu ya. Refinery itu menjadi satu juga titik kontrol yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena itu ada berperan. Apakah bukan, apa namanya, satu zat penolong, namanya zat penolong, mungkin istilahnya secara teknis dulu ya saya sebutkan. Nah, ketika zat penolong itu ternyata kalau ditelusuri itu dari animal, animal, jadi bukan babi lagi, dari animal. Nah, itu menjadi satu pertanyaan, apakah halal atau tidak? Karena apa? Hukum syarat, secara Islam kehalalan itu, kalau misalnya, apa namanya, zat penolong itu berasal dari, hewan gitu kan ya, yang memang tidak disembelih secara Islam, berarti haram. Nah, seperti itu ya. Jadi kompleksitas itu, terus berkembang kan, karena memang perkembangan teknologi. Nah, jadi seperti itulah yang menjadi challenge sampai sekarang, begitu. Nah, di luar itu kembali lagi kepada track-nya bahwa saya akan membedah secara regulasi, begitu ya. Status yang tadi yang saya sebutkan itu adalah salah satu representatif dari studi case, begitu ya. Nah, kita pahami dulu saja, itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ya. Saya kira kita sepakat ya. Artinya regulasi ini dibuat, kita harus ikuti. Ya kan? Ketika regulasi ini diberlakukan, itu kita tangkap menjadi salah satu sarana atau daya dukung. Jadi jangan dibikin jelimet lah ya. Kalau udah secara regulasi, kita memahaminya jelimet, tapi kita sarikan lagi gitu ya, dan kita jadikan menjadi daya dukung. Bagaimana satu potensi atau opportunity sebagai daya dukung ya kita pahami, ya kan? Makanya di sini dengan senang hati saya bisa dikasih slot gitu ya untuk memberikan satu insight supaya apa namanya peraturan-peraturan yang kelihatannya banyak itu kita coba simulasikan menjadi sesuatu yang sifatnya sederhana dan bisa kita aplikasikan. Nah, seperti itu. Dan ketika ini sih bisa diaplikasikan, saya butuh dukungan dari rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Oke, ini sedikit milestone kenapa undang-undang pelayanan sertifikasi halal itu muncul ya, karena tadi Indonesia capture dengan lebih dari 230 miliar ya, juta ya, saya dengan berjelimet dengan millionnya English. Oke, lebih dari 230 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Nah, itu capture market begitu kan ya. Tapi dari sisi stakeholder yang lain bahwa itu adalah harus ada penyetaraan atau regulasi itu harus dibakukan begitu ya. Jadi supaya penyeragaman. Dan kita terima saja, apalagi kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis. Kenapa? Yang jelas bisnis kita tetap jalan, ya kan? Dan punya satu tasawuf. Nah, berpikir bahwa itu adalah assurance. Makanya kita jadikan bahwa peraturan yang memang diberlakukan sedianya wajib ini, gitu kan ya, itu menjadi salah satu branding tool kita lah ya, dalam arti daya dukung bisnis kita supaya lebih sustain. Oke ya, 2004 itu masih pembahasan. 2014 ada undang-undang yang tadi nomor 33 tahun 2014. 2019 masih uji coba, ya kan? Tapi nanti sekitar tahun 2024 gitu kan ya, semuanya wajib. Dan sekarang sebenarnya sudah diwajibkan, tapi ada tahapan. Yang jelas makanan dan minuman itu wajib. Nah, seperti itu. Ketika wajib, ya sudah istilahnya ketika wajib berarti kita pahami saja dan kita patuhi dan kita laksanakan. Nah, seperti itu. Oke? Kita sudah sepakat semuanya ya bahwa produk yang memang beredar di pasaran gitu kan, mau yang memang produk itu kita buat sendiri atau domestic produk atau produk kita impor ya kan ke dalam ke area Indonesia gitu kan ya, atau market kita itu harus bersertifikat halal. Rekan-rekan semuanya bisa lihat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, tapi nggak usah dibaca terlalu banyak. Ya, yang jelas wajib. Gitu. Kata kuncinya wajib, ya kan? Siapa yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa produk ini halal dan yang memantau itu semuanya adalah wewenang pemerintah. Jadi sekarang di bawah pemerintah. Sebelum tahun 2014 atau tepatnya ketika diwajibkan tahun 2019 ini, itu semuanya inisiatif. Ya kan? Jadi pelaku industri itu melakukan sertifikasi halal karena memang mereka mengcapture salah satu demand dari konsumen, ya kan? Sebagai bentuk bahwa itu adalah loyalitas begitu ya. Konsumen itu akan loyal mengkonsumsi produk kita kalau demand-nya mereka terpenuhi begitu ya. Nah, jadi masih inisiatif. Sekarang semuanya wajib. Pemerintah yang bertanggung jawab.
ya kan? Nah, siapa yang ditunjuk oleh pemerintah itu namanya BPJPH. Jadi mulai sekarang kita sepakat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu namanya BPJPH yang memang bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau Kemenak dalam hal ini. Begitu ya. Oke, clear ya. Nah, saya akan cepat saja kalau dari sisi pemahaman apa namanya substansi undang-undang karena bukan juga orang tahu, tapi dalam arti ini akan saya tarik gitu ya, seperti apa nanti aplikasinya kita kalau misalnya punya produk atau jasa gitu ya, yang memang harus disertifikasi halal. Dan ternyata ada dua kategori, ya kan? Satu kategori barang dan dua kategori jasa, ya kan? Barang apa saja sih yang memang yang masuk dengan kategori barang menurut apa namanya undang-undang dan peraturan pemerintah dari pengejawantahan undang-undang tersebut? Pertama adalah makanan. Makanan itu maksudnya produk makanan dan minuman begitu ya. Oke ya, atau pangan gitu ya. Kemudian obat. Nah, jadi kalau rekan-rekan atau Bapak Ibu semuanya punya bisnis obat, ya sekarang wajib gitu ya. Dulu masih inisiatif ya. Kosmetik, apalagi ya kosmetik halal goes to the world ya. Kemudian produk biologi, ya kan? Kemudian produk rekayasa genetika, barang gunaan yang dipakai. Oke, kategori barang gunaan yang dipakai biasanya lebih ke arah kayak barang sandang gitu ya, sandang. Tapi kalau yang berhubungan dengan industri pangan misalnya contohnya adalah kemasan seperti itu. Ada lagi misalnya alat kesehatan, itu namanya contoh dari barang gunaan gitu ya. Produk rekayasa genetika saya kira mungkin harus dibahas juga ya, contohnya banyak sekali sekarang ya, bahkan istilahnya apa namanya produk-produk fermentasi gitu kan ya, itu produk biologis ya, atau produk-produk yang memang tadi sudah direkayasa kemudian apa namanya itu menjadi salah satu support untuk menjadi bahan baku produk makanan, ya itu juga harus di sertifikasi. Mungkin produk-produk lainnya seperti enzim seperti itu juga harus sertifikasi. Bahan-bahan penolong kalau kita kalau kita bahas itu sebagai bahan aditif begitu ya, itu juga harus disertifikasi. Bahan aditif contohnya apa? Misalnya bahan pengawet begitu ya. Kemudian untuk jasa nih. Jasa misalnya kalau di antara rekan-rekan punya rumah potong hewan gitu, rumah potong ayam, nah itu ya penyembelihan, pengolahan gitu ya, kemudian penyimpanan biasanya misalnya mungkin seperti apa cold storage gitu ya, pengemasan yang tadi saya bilang, distribusi ya, kemudian penjualan dan penyajian. Berarti ini lebih ke arah services ya, area services. Nah, itu juga harus disertifikasi dan itu wajib. Walaupun sekarang masih ada tadi penahapannya, yang jelas barang ini sudah wajib semuanya ya, untuk penyembelihan sangat wajib gitu ya, dan itu sudah diberlakukan sudah lama. Oke, saya boleh lanjut ya. Nah, dalam hal ini karena tadi sudah ditunjuk oleh pemerintah, begitu ya, BPJPH sebagai badan penyelenggara jaminan produk halal, jadi punya beberapa wewenang. Oh nggak mau saya harus tetap bedah ini, kenapa? Karena supaya kita juga lebih bisa apa namanya approaching dekat gitu ya dengan sistematisasi apa sih yang ditetapkan oleh BPJPH. Karena apa? Sertifikat halal itu yang kita cari nanti di ujung-ujungnya itu kan keluarnya dari BPJPH begitu ya. Jadi kita harus tahu scope atau apa namanya wewenang dari BPJPH itu seperti apa. Tadi merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Dan bahkan kalau misalnya ada kelihatan sesuatu yang sifatnya tadi menyalahi aturan, itu kan dia bisa mencabut, ya kan? Tapi berhak juga menerbitkan. Jadi sertifikat halal mulai sekarang itu diterbitkan oleh BPJPH. Mohon dipahami Bapak Ibu ya, logo yang tadi LPPO MUI itu tadi itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya, gitu ya, karena itu dikeluarkan MUI, ya kan? Sekarang itu dikeluarkan oleh BPJPH. Ya, yang nomor 3 ini. Kemudian registrasi. Nah, karena tadi dinamika bisnis, dinamika misalnya food system atau food chain gitu ya, food supply chain itu juga sangat dinamis gitu ya, di mana misalnya kita juga berinteraksi antara supply dan demand itu bukan closed loop di Indonesia saja, misalnya kita membutuhkan produk-produk impor, nah ternyata juga BPJPH punya wewenang ya melakukan registrasi sertifikat halal untuk produk-produk luar negeri, artinya produk-produk impor ya. Kemudian tadi karena apa namanya supaya juga apa namanya pemahaman tentang sertifikasi halal ini menyeluruh. Nah, BPJPH juga
punya wewenang untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi tentang produk halal, gitu ya. Kemudian juga tadi karena BPJPH itu sebagai badan penyelenggara didukung, ya kan, didukung oleh beberapa pihak. Salah satunya tadi kan ada LPH, Presiden LPH dan LP PMUI. Jadi BPJPH melakukan akreditasi terhadap lembaga penjamin halal. LPH itu adalah lembaga penjamin halal, gitu ya, dan melakukan registrasi auditor halal, ya kan, karena yang mengeksekusi di lapangan, menginspeksi, ya kan, mengecek kesesuaian itu kan auditor. Nah, jadi harus ada pengawasan terhadap registrasi auditor halal. Jadi register itu menjadi wajib ya. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan nanti kalau misalnya diaudit oleh auditor halal, Bapak berhak menanyakan gitu ya, auditornya sudah terregistrasi atau belum gitu ya, karena memang sebenarnya kan perintah itu datangnya dari BPJPH. Ya, kemudian melakukan pengawasan gitu ya terhadap jaminan produk halal, artinya secara implementasi, kemudian pembinaan pada auditor halal, dan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal seperti itu. Oke, nah karena tadi sebagai badan penyelenggara yang memang bertanggung jawab terhadap menteri dan juga memang tadi ya harus disupport. Jadi siapa saja sih yang support BPJPH tadi ya? Kementerian, kemudian lembaga penjamin halal. Nih yang di tengah ini yang akan mungkin sedikit akan saya bahas berhubungan dengan yang namanya LPPMUI ya. Dan tadi MUI tidak berubah posisinya sebagai pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia karena isinya adalah dewan fatwa yang memang mengerti dan sangat memahami tentang konsep syariah dan terutama dari sisi bagaimana memutuskan bahwa produk ini halal secara aturan hukum syar'inya begitu ya. Nah, teknis yang akan mungkin agak lebih diperdalam dibahas ini ada yang di tengah LPH. Jadi gitu kan ya. Tadi logo Majelis Ulama Indonesia yang memang diusung dari awal oleh LPPMUI gitu ya, mulai sekarang ya memang sebenarnya sudah tidak berlaku begitu ya, karena memang sepenuhnya wewenang itu ada di BPJPH. Nah, kemana nih ceritanya LPPMUI? LPPMUI tetap eksis sebagai apa? Sebagai lembaga penjamin halal begitu ya. Jadi lembaga yang memang tadi support kepada BPJPH untuk melakukan tadi ya pengecekan jaminan produksi halal atau produksi halal, kegiatan produksi halal gitu ya. Nah, LPPMUI yang memang paling tertua gitu ya. Jadi itu juga yang memang masih juga disupport dan menjadi juga pemberi kontributor secara konsep kepada BPJPH. Jadi LPPMUI tetap eksis ya untuk memberikan ide-ide, kemudian sharing secara pengalaman di lapangan gitu ya, karena sudah lebih dari 30 tahun ya berdiri gitu ya. Nah, selain itu ada lagi Sukovindo dan Surveyor begitu. Jadi kalau rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang memang juga mau berminat mendaftarkan produk produk pangannya atau bisnis pangannya ini untuk disertifikasi halal, pertama datangnya ke BPJPH ya tentunya. Tapi nanti kita bisa milih LPH-nya siapa. Yang sampai sekarang eksis dan sudah beroperasional hanya 3 ini, LPPMUI, Sukovindo, dan Survei. Tapi tidak menutup kemungkinan dan sudah dinyatakan secara resmi, walaupun mungkin secara operasional belum mulai gitu ya. Jadi BPJPH sudah melakukan announcement bahwa ada 9 LPH lagi yang sudah dinyatakan boleh melakukan support terhadap BPJPH. Salah satunya adalah Salman ITB, mungkin ada yang memang settle di Bandung gitu ya. Kalau nggak ini ya bisa dicoba aja gitu ya. Kemudian Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri, ini di Riau. Kemudian ini Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta. Ini juga di Jakarta, Kajian Halal Thayyiban Muhammadiyah Jakarta. Kemudian Balai Sertifikasi Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan. Kemudian di Makassar atau Sulawesi ya sudah ada Universitas Hasanuddin, kemudian Yayasan Bersama Madani Kota Tengah Padang di Sumbar, kemudian di Jawa Timur itu Universitas Brawijaya dan di Aceh Universitas Syah Kuala. Ya.
boleh nanti kalau misalnya mau apa namanya memilih. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa memilih gitu ya. Hanya saja mungkin karena tadi ya LP MUI punya runutan yang sangat cukup panjang ya karena udah lebih dari 33 tahun ya sebenarnya ulang tahun ke-33 juga. Nah, itu eh, sampai sekarang memang masih aktif gitu kan ya karena beberapa perusahaan terutama perusahaan besar atau industri besar gitu ya memang mereka biasa diaudit dengan sistemnya LPPMUI ya. Nah, LPH sudah jelas begitu ya, apa namanya, kita sudah punya beberapa opsi, kemudian tadi kepada MUI, posisinya masih tetap. Kenapa? Karena MUI itu tadi dibentuk untuk memberikan satu kontribusi sebagai tadi ya, dewan yang memberikan ketetapan halal. Jadi nanti ya kan, sertifikat halal ya kan, keluar dari BPJPH. Tapi ketetapan halal itu keluar dari MUI, ketetapan nanti ada sertifikat. Jadi bedanya begitu. Kalau dulu waktu masih sistemnya independen, bisa LPPMUI ya, LPPMUI itu istilahnya diberikan kewenangan oleh MUI untuk memberikan sertifikat. Jadi atas nama Majelis Ulama Indonesia di bawahnya tertanda LPPMUI dan apa namanya dewan atau ketua dari MUI. Nah, sekarang ketetapan halal keluar dari MUI, sertifikat halal dari BPJPH. Gitu ya. MUI diberikan juga kewenangan atau peran sebagai apa namanya untuk mensertifikasi auditor halal. Jadi kompetensi itu nanti juga diakses sama MUI ya dan akreditasi lembaga penjamin halal. Seperti itu. Oke, kembali nih pada posisi kita sebagai pelaku usaha atau kita fasilitator untuk memberikan informasi kepada bimbingan kita gitu ya yang memang mereka dianggap sebagai pelaku usaha. Yang jelas kalau misalnya mau smooth dapat sertifikat halal, pertama ini adalah masalah komitmen dan kejujuran. Makanya di salah satu apa namanya setting yang harus pertama kali diimplementasikan gitu ya atau requirement yang harus pertama kali diimplementasikan adalah masalah kebijakan halal. Kebijakan halal itu adalah bentuk komitmen. Jadi informasi yang harus kita berikan itu benar, jelas dan jujur, ya kan? Kemudian tadi di teknis di lapangan dipastikan bahwa fasilitas produksi yang dipakai untuk memproduksi produk yang memang disertifikasi halal itu sepenuhnya bebas gitu ya atau benar-benar dedicated area dan bebas dari bahan baku apa namanya yang non halal. Karena di lapangan ini studi case ya, di lapangan bisa aja kan punya lini halal, punya lini non halal begitu. Bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara apa namanya monitoringnya, bagaimana cara apa namanya implementasinya itu tentunya istilahnya dikembalikan kepada pelaku usaha kan. Nah, tapi kewajiban pelaku usaha tadi ya punya integriti bahwa ketika produk yang memang disertifikasi halal itu fasilitas produksinya itu sepenuhnya harus mendukung produksi yang produk halal. Ya, satu lagi nih ada peristilahan namanya sistem memang harus didukung dengan yang namanya sumber daya. Jadi sertifikasi halal ya kan atau implementasi sistem jaminan halal itu harus didukung oleh penyelia halal. Nah, kalau dulu itu adalah tim manajemen halal gitu ya. Nah, apa namanya istilahnya sekarang itu adalah penyelia halal yang memang harus memantau bagaimana proses implementasi dari apa namanya sistem jaminan halal ini bisa berjalan gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya apa namanya ada perubahan produk gitu ya atau perubahan bahan baku. Nah, itu juga harus apa namanya diperhatikan gitu kan ya. Karena apa? Kita harus melaporkan. Informasinya jelas. Jangan sampai begini. Banyak sekali terutama pengalaman saya waktu mengaudit ya. Jadi begini, taruhlah dia punya minuman berperisa begitu ya. Yang didaftarkan variannya strawberry, grape, vanilla. Tahunya di lapangan kita temukan misalnya ada Belgian coklat, gitu ya, ada coklat. Padahal nggak pernah didaftarin, tapi main masukin aja gitu ya, desain kemasannya itu ada logo halalnya.
Nah, itu padahal sebenarnya simpel saja dilaporkan saja ketika variannya sama, itu dengan apa namanya kelengkapan dokumen dan itu kalau misalnya harus diaudit ya diaudit kembali. Tapi sertifikatnya sebenarnya dengan nomor yang sama. Nah, itu yang sering terjadi dan kita temukan di lapangan, gitu ya. Jadi inilah kewajiban para pemilik usaha, ya kan, atau pelaku usaha ketika apa namanya sertifikat halal ini kita terima, ya kan, cantumin gitu ya label halal itu pada produk. Ya, dicantumkan. Boleh misalnya ini kebetulan saya disediakan minuman dari hotel ya, boleh di kemasannya atau boleh di kartonize-nya. Karena kan misalnya kayak kemasan bulky ya, terutama ingredient bahan-bahan seperti kue premix gitu kan ya, kan bulky besar-besar begitu ya. Kemudian mereka repack menjadi yang kecil-kecil. Nah, boleh kemasannya di kartonize-nya, nggak ada masalah. Yang jelas itu tertelusur dan mencantumkan label halal begitu ya. Nah, dan pastikan tadi yang di-label adalah produk yang memang sudah disertifikasi halal, ya. Kemudian melakukan kontrol fasilitas produksi kembali, ini masalah komitmen, gitu ya, dedicate area. Kemudian memperbarui sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, waktu zamannya sertifikasi itu masih inisiatif dan dikeluarkan oleh LPM MUI, itu hanya berlaku 2 tahun saja. 2 tahun. Nah, sekarang berdasarkan apa namanya Undang-Undang BPJPH, sertifikat halal itu adalah 4 tahun. Ya. Dan tadi kalau ada perubahan komposisi gitu kan ya atau kita punya varian baru itu dilaporkan saja kalau memang masih satu kategori. Nah, ini studi kasus ya. Jadi kalau beda kategori itu tetap diajukan baru. Oke. Oke, sip. Boleh lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, salah satu contoh sertifikat ketetapan halal yang dikeluarkan oleh MUI. Karena sampai sekarang by practice gitu ya. Kalau misalnya dibikin runutan kan sebenarnya kita daftar masuk ke sistem BPJPH, kemudian BPJPH menunjuk apa namanya merujuk ke LPH, LPH baru ke BPJPH kembali, ya kan? Dan itu di dalamnya ada MUI ya, LPH MUI. Tapi sekarang, maksudnya terutama yang di LPH MUI, kita masih engage. Artinya begini, ketika pelaku usaha ya kan yang mendaftarkan atau meregistrasi sertifikat mau mendapatkan sertifikat produk halalnya itu memilih LPH MUI sebagai LPH itu ketika diaudit ya kan tim LPH MUI langsung melaporkan kepada MUI dalam arti karena memang mekanismenya supaya lebih bisa engage langsung dibahas gitu. Jadi terutama saya sedikit dulu loncat ya kenapa karena memang saya terlibat di LPH MUI sebagai tenaga ahli. Jadi setelah kami melakukan audit dan kita temukan gitu ya kesesuaian dan memang kalau misalnya ada yang belum sesuai itu kita laporkan atau menjadi tanda tanya itu kita laporkan. Laporkan dari sisi apa? Kita menceritakan secara teknis dan Dewan Fatwa menilai itu. Contohnya apa? Misalnya seperti ini. Fragrance gitu ya atau flavor. Nah, flavor itu kan sebenarnya kalau misalnya dirunut taruhlah flavor vanilla. Vanilanya kan nggak ada masalah begitu ya. Karena itu kan dianggap bukan derivat dari turunan babi dan apa namanya alkohol gitu ya. Tapi ketika bahwa flavor itu dilarutkan dalam solvent, nah ya kan solvent dan solvent itu mengandung misalnya etanol, itu kita harus beri penjelasan kepada Pak Kiai itu istilahnya. Ini dianggap halal atau enggak? Padahal sebenarnya etanol juga istilahnya etanol yang memang dari Homer jelas haram. Tapi kan ketika alkohol ini sintetis, ya kan, itu diperbolehkan. Nah makanya di situ kita itu semacam ada satu diskusi, informasi, jadi jelas gitu loh ya, tatap muka dan memang diputuskan bersama. Jadi seperti inilah mekanisme yang terjadi di internal. Jadi sebenarnya ini bagaimana kita mewujudkan satu komitmen sebenarnya responsibility seperti itu ya. Makanya sebenarnya Indonesia terkenal dengan sistem jaminan halal yang sangat selektif dalam arti sisi kehati-hatiannya.
sisi kehati-hatiannya. Karena kita harus sangat merunut, begitu ya. Banyak sekali memang dinamika, dan itu dinamika itu datang dari dukungan teknologi ya kan? Etanol, dari etanol ada apa namanya turunan atau apa namanya alkohol sintetis, ya kan? Kemudian juga ada beberapa misalnya flavor yang memang dilarutkan di dalam solvent, solventnya seperti apa. Nah itu kan dinamika ya, dinamika karena teknologi. Teknologi istilahnya untuk mendukung misalnya daya simpan produk itu supaya apa namanya panjang. Nah, jadi ya, jadi kompleksitas itu harus kita jelaskan, kita runutkan dari sisi sains dan kita jelaskan, kemudian di capture oleh tim fatwa apakah ini menjadi sesuatu yang sifatnya masih tertoleransi, diterima atau misalnya tidak, seperti itu. Itulah dinamika yang terjadi. Nah, kembali lagi karena sesi ini adalah lebih ke arah tata cara manajemennya saja, begitu ya, memperoleh sertifikat halal. Jadi 2 kategori. Pertama, kalau misalnya kita niat untuk melakukan tadi sertifikasi produk kita itu mendapatkan sertifikat halal, pertama harus melakukan permohonan tertulis kepada BPJPH. Jadi itu saja dulu ya, artinya permohonan resmi itu langsung ditujukan kepada BPJPH sebagai badan penyelenggara jaminan produk halal. Kemudian mereka melakukan asesmen terhadap kita. Asesmen pertama adalah kelayakan dokumen. Jadi hal kedua yang harus kita penuhi adalah kelengkapan dokumen, Bapak Ibu semua, gitu ya. Apa saja sih kelengkapan dokumen yang memang harus dipenuhi? Karena kalau salah satu tidak dipenuhi, tidak akan pernah jalan sistemnya, ya kan? Tidak pernah akan dieksekusi. Itu yang sering terjadi di lapangan, gitu ya. Pertama, data pelaku usaha. Mahira tolong. Kedua, nama dan jenis produk. Kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan, kemudian pengolahan produk, kemudian dokumentasi sistem jaminan produk halal. Seperti itu. Dokumennya harus lengkap semua ya. Nah, nanti kita akan bedah mungkin di sesi kedua, tapi di sesi pertama ini saya akan perlihatkan seperti apa template-templatenya, gitu ya, supaya semua bisa memahami karena sebenarnya ini adalah tadi requirement atau apa namanya mandatory requirement-nya ya supaya dipenuhi, supaya apa? Nanti langkah kedua bisa dikerjain sama siapa? Sama BPJPH. Kenapa? Karena mereka harus memeriksa kelengkapan dokumen itu, memverifikasi, ya kan, sampai menentukan lembaga pemeriksa halal. Walaupun teknisnya kita yang memilih siapa LPH-nya ya, tapi menetapkan itu dalam arti begini, memberikan rekomendasi, ini ada 3, misalnya tadi, ada LP Pemui, ada Sukofilo, ada Sufrayo, silakan dipilih, ya kan, karena misalnya produk kita sudah memenuhi kriteria kelengkapan dokumen untuk diperiksa, ya kan, diperiksa apanya tadi, kesesuaian implementasi sistem jaminan halalnya, begitu ya. Nah, proses pemeriksaan dokumen itu sebenarnya cukup singkat ya, cuma 2 hari kerja, begitu ya. Tergantung dari kelengkapan dokumen kita, begitu. Yang sering lama itu adalah kelengkapan dokumennya itu memang benar-benar maksudnya belum sempurna. Dalam hal misalnya belum sempurna itu misalnya nomor surat pun tidak ada, Bapak Ibu, mohon maaf itu biasanya suka dikembaliin lagi, begitu ya. Yang jelas dari sini cut off-nya adalah kita mendapatkan STTD, surat tanda terima dokumen. Itu adalah satu hal yang apa namanya good alert gitu ya, pemberitahuan bahwa kita itu sudah positif. Langsung bisa nanti tinggal ditunggu saja waktunya untuk divisitasi oleh tim LPH, gitu ya. Berapa lama? Ya kan, setelah diverifikasi tadi 2 hari kerja oleh WPJPH, biasanya dalam 15 hari kerja itu akan ada pemberitahuan bahwa area produksi kita atau perusahaan kita itu akan divisitasi. Gitu ya. Sebenarnya langkahnya cepat ya. Kemudian selanjutnya setelah divisitasi kan ada temuan, ada reporting, ya kan, ada kesesuaian. Nah itu akan dibahas, gitu ya, akan dibahas di sidang fatwa. Itu 3 hari kerja. Baru dari MUI karena mengeluarkan ketetapan halal tadi, itu dikembalikan atau dikirim lagi ke BPJPH. Sehingga siapa? BPJPH itu akan menerbitkan sertifikat halal. Total efektivitasnya hanya 21 hari. Efektivitasnya. Kalau di lapangan ya silahkan rekan-rekan yang punya pengalaman gitu ya berapa lama boleh sharing di sini atau mungkin juga
ada sesama rekan yang sama-sama auditor, bisa juga sharing di sini ya. Oke, bagaimana kita mengajukan permohonan sertifikat halal Bapak Ibu semua rekan-rekan? Ini sekarang sudah online ya. Online-nya kemana? Pakai si halal sistem halal informasi ya, maksudnya pengajuan halal secara terpadu. Oke, intinya kita create account, kemudian masukkan email dan kita create password sampai nanti ada tanda verifikasi email gitu ya, bahwa ID kita sudah diterima, baru nanti kita lanjut ya. Saya nggak akan bahas secara detail teknisnya ya, karena ini lebih ke arah bagaimana kita membahas secara aspek tatanan regulasinya dulu. Oke, nah tadi kan di awal harus ada kelengkapan dokumen. Ini saya runut satu-satu. Salah satu yang pertama dari kelengkapan dokumen itu adalah surat permohonan. Ini template ya, ikuti saja saya kira, jangan terlalu banyak di-adjust begitu ya, atau divariasikan karena supaya juga memudahkan tim BPJPH melakukan verifikasinya cepat. Yang jelas titik kritisnya nomor harus isi. Kenapa ini di sini nomor nggak diisi? Karena nomor ini keluarnya dari perusahaan Bapak Ibu semuanya. Ya, nomor, tanggal pengajuan, kemudian lampiran, saya kira tinggal dihitung saja, perihal permohonan pendaftaran sertifikat halal. Diisi siapa yang bertanda tangan di bawah ini, boleh pemilik perusahaan, boleh ya kontak personnya, boleh penyelia halalnya, atau wakil perusahaan yang ditunjuk, begitu ya. Oke, semuanya juga diisi, pekerjaan jabatan, nomor KTP, alamat. Sebisa mungkin alamat itu tolong dicek. Pengalaman saya terkadang alamat yang diajukan itu saat kita cek itu ternyata berbeda, apalagi misalnya kalau HO-nya terpisah dengan workshop-nya begitu ya, atau ternyata kalau industri mikro gitu ya, tempat workshop-nya karena dia ngontrak dia pakai alamat KTP ya banyak terjadi. Itu sebenarnya juga bukan hal yang krusial, tapi ketika diterbitkan sertifikat kan itu melekat begitu ya, melekat dengan alamat fixnya ada di mana. Ya tadi, makanya tolong dicek kembali gitu ya, dan dibuat satu form gitu di mana alamatnya. Apalagi kalau misalnya berhubungan dengan importasi ya kan, berubah juga boleh ya. Nah, itu kan kesesuaian dokumen itu harus diperhatikan. Oke, kemudian tadi setelah permohonan ini dilengkapi dokumennya apa formulir pendaftaran. Ini bisa di-download semuanya ya. Surat salinan izin usaha, contohnya mungkin NIB gitu ya. Salinan surat penetapan penyelia halal. Penyelia halal itu tadi ya koordinator halal kalau misalnya ini, atau yang memang memantau bagaimana implementasi sistem jaminan halal. Jadi diangkat oleh SK dari perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nama dan jenis produk. Oke, nama dan jenis produk gitu ya. Nama itu adalah brandnya, kemudian jenis produknya itu kategori produknya nanti apa, ya kan? Sebenarnya ada 33 jenis produk begitu ya. Bisa di-download atau nanti saya bisa sharing ke Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah diskusi gitu ya. Kemudian juga supaya kita juga bisa memahami ya seperti apa kategori-kategori produk yang memang bisa disertifikasi halal begitu. Kemudian daftar nama produk dan bahan yang digunakan. Kemudian proses pengolahan ya atau flowchart ya berupa diagram alir proses, kemudian dokumen sistem jaminan halal SJH ya. Seperti itu. Seluruh dokumennya harus semuanya dilampirkan, kemudian surat ini diajukan. Kalau sudah semuanya terverifikasi, ya kan tadi dalam 2 hari, Bapak Ibu semuanya itu akan dikonfirmasi untuk memilih LPH-nya siapa atau yang mana. Begitu kurang lebih ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah ringkesnya ya, diagram ringkesnya saya capture dari halal.co.id. Memang ini adalah announcement resmi ya, e-flyer resmi dari BPJPH seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu dokumen yang memang memberikan data pelaku usaha gitu ya. Ini semuanya bisa di-download Bapak Ibu semua dari halal.co.id ya, atau si halal itu juga ada. Jadi formulir permohonan sertifikat halal
Ini saya ambil salah satunya barang gunaan. Jadi tadi ya ada produk makanan, obat gitu ya. Tapi intinya sama-sama semuanya di dalamnya ada nama perusahaan, alamat, kabupaten, kota, provinsi, kode pos, diisi semua gitu ya. Dan ini memang harus jelas. Alamat pabrik tadi saya bilang harus jelas. Statusnya juga harus jelas, milik sendiri, makun atau lain-lainnya. Ini adalah template yang memang sering ditemukan ya. Ini juga tuh makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Jadi tolong disesuaikan saja apa namanya, produk yang punya kita yang mau disertifikasi itu termasuk jenis yang mana, begitu ya. Tinggal disesuaikan, download formulirnya, diisi. Pimpinan perusahaan juga jelas harus terdata di sini ya. Ini nomor kontak sebenarnya karena downloadnya berupa Excel ternyata hanya kelewat ya. Nama, jabatan, nomor kontak, email, dan penanggung jawab. Penanggung jawab boleh juga pimpinan perusahaan atau tadi ya penyedia halal atau tim manajemen yang memang ditunjuk oleh perusahaan, nggak ada masalah. Aspek legal yang paling minimalis adalah NIB gitu, karena kemudian apa namanya kebetulan saya ambilnya untuk yang apa namanya UMK ya, kemudian ada NPWP. Tapi sebenarnya kalau NIB sudah ada, yang kayak IUMK, IUI, SIUP, API nggak usah dilampirkan. Yang penting adalah NIB dan NPWP. Membahas tentang NIB, Bapak Ibu semua, katanya sekarang harus ada pembaharuan NIB ya, karena harus berbasis resiko, begitu ya. Silahkan perbaharui dulu di OSS. Saya kembalikan lagi ke sistem. Izin. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ternyata si halal ini sudah connect dengan yang namanya OSS tuh. Seperti itu. Jadi NIB-nya tolong diperbaharui ya supaya bisa connect dengan si halal nanti gitu ya, terupdate di OSS yang memang berbasis resiko. Seperti itu. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Oke, apa namanya? Aspek legal. Nah, ini juga harus diisi ya jenis produk atau kategori produk itu nanti kita bisa bahas karena ini ada dokumennya terpisah. Nanti kalau misalnya dibutuhkan boleh saya nanti apa namanya ke Mbak Nia ya di apa namanya dilampirkan saja. Tapi kalau mau simpel juga dilihat saja di halal.co.id ya, simpel untuk dicek ke kategori jenis produk. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu semuanya login ke si halal itu semuanya kalau diklik tuh ada runut gitu ya, ada berbagai macam kategori. Misalnya roti, oh berarti kan bisa kita punya project cookies dan apa namanya dan roti-roti, oh, berarti kan bakery ya kategori produknya seperti. Oke, nah ini juga salah satu dokumen yang memang harus lengkap diisi, harus lengkap diisi. Ya, jangan sampai tidak lengkap. Ini adalah bentuk clarity-nya tadi, jujur, gitu ya. Kenapa? Banyak sekali temuan yang saya sering dapatkan di lapangan. Ketika saya tanya, "Ibu punya berapa varian?" "Oke, saya punya 20 varian." Taunya pas saya ke sana dia lagi misalnya kayak ini, apa namanya, dia punya usaha roti gitu ya, 20 itu misalnya coklat, blueberry, vanila gitu ya, kemudian karamel. Pas saya ke sana, dia lagi bikin, cheese coklat. Padahal di matrik yang diajukan di pendaftaran nggak ada. Jadi, "Ini mau dipakai nggak, Bu?" Ada rasa tiramisu begitu ya, "Mau dipakai atau enggak?" Ada rasa pisang keju. Nah, itu ya. Jadi sebisa mungkin semuanya harus di-listing. Clue-nya nih yang bisa saya, apa namanya, tambahkan di sini, kalaupun ibu, bapak, rekan-rekan semuanya, lagi develop produk, misalnya kan ada R&D-nya tuh ya, masukin aja, yang penting sebenarnya pertama bahan bakunya ketika divisitasi ada, prototipe-nya ada, dan itu masih satu kategori, itu nggak ada masalah, gitu ya. Tadi misalnya lagi ngembangin rasa tiramisu gitu ya, atau rasa matcha begitu ya nggak apa-apa selama satu kategori, masukin aja, nggak ada masalah. Daripada jelimet misalnya saat disertifikasi saat laporan di-close dan sudah dikeluarkan ketetapan halal, di tengah jalan gitu ya, kita bikin varian baru, laporin lagi, ribet lagi kan. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti ini kita akan bedah di sesi kedua ya, kalau misalnya ada yang memang berminat bagaimana cara mengisinya, gitu ya, karena ini keterbatasan waktu juga ya, udah jam 8 juga ya Mbak Nia. Kemudian daftar nama bahan. Daftar nama bahan ini artinya apa? Misalnya tadi kita punya usaha roti, jadi bahan bakunya apa? Mulai dari terigu, mulai dari telur,
mulai dari susu, mulai dari premix pengembang, pelembut, begitu ya, mulai dari kuas, hati-hati kuas juga ya, karena itu adalah support, penolong dalam arti di sini, itu juga harus diinspeksi. Kemudian kemasannya, seperti itu ya, atau tadi filling, filling itu misalnya isiannya coklat, blueberry, strawberry, gitu kan ya, tiramisu, pisang, ya kan, vanila, atau apapun gitu ya. Nah, itu masukkan ke dalam daftar bahan baku. Ya, jelas misalnya apalagi kalau misalnya apa namanya produk ini impor begitu ya, misalnya ragi gitu ya, raginya ragi impor. Siapa produsennya? Negara pengimpornya siapa? Suplainya siapa? Nomor sertifikat halal karena ragi juga termasuk apa namanya komponen biologis tadi di awal ya, wajib sertifikat halal. Siapa lembaga penerbitnya? Nomor sertifikat halalnya berapa? Masa berlakunya. Jangan sampai masa berlakunya habis, itu tidak akan pernah di-approve, Bu, ya kan? Tidak akan pernah diluluskan, Pak, gitu ya. Apalagi kalau nggak ada dokumen pendukungnya. Nah, ini semuanya harus detail, ya. Jadi runut. Administratif memang begitu ya, tapi itulah bagaimana kita komit mempunyai satu apa namanya kesesuaian di mana itu jelas ya, kejujuran itu adalah jelas di situ. Dan secara sistem itu adalah traceability, ketertelusuran seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, nah ini bisa kita bedah nanti ya. Kemudian tadi dokumen yang paling juga lumayan harus dipikirkan gitu ya. Ini adalah isinya manual. Kalau dalam quality system atau sistem manapun itu adalah manual. Jadi dokumen sistem jaminan halal atau SJPH ya, sistem jaminan produk halal gitu ya. Nah, ini adalah manual, isinya apa? Pertama tadi, ya kan, ada informasi umum tentang perusahaan, tujuan, ruang lingkup, kemudian kriteria sistem jaminan produk halal, mulai dari komitmen, ya kan, kemudian bahan, proses, produk, pemantauan, dan evaluasi. Seperti itu ya. Gampang manualnya, kalau secara template saya bisa sharing juga gitu ya. Yang susah adalah bagaimana mengisinya. Yang susah adalah bagaimana mengisinya dan mengimplementasikannya ya. Ini informasi umum sebenarnya sama ya dengan form pendaftaran. Nah, inilah kebijakan halal ya. Jadi kalau misalnya sebuah quality system atau quality management system itu adalah quality objektifnya. Ini adalah halal objektifnya ya. Namanya halal objektif itu adalah payung yang memang sangat harus dipahami. Ya kan? Dipahami bagaimana alat ukurnya gitu ya, yang smart gitu. Kemudian bagaimana pengejauhan tahannya di masing-masing divisi dan bagaimana proses komunikasinya. Contoh yang memang sering dipakai dalam kebijakan halal itu kan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal. Berarti harus ada yang memahami ya sebenarnya undang-undang jaminan produk halal itu seperti apa, gitu kan ya. Komit menggunakan bahan baku halal, ya kan, dan melaksanakan proses produk halal. Ini juga komitmen yang cukup berat ya. Kadang misalnya begini, eee contoh aja terigu begitu ya, saat kita butuh memang terigu A yang memang selama ini menjadi terigu yang kita pakai misalnya ya, tiba-tiba shortage nggak ada, ternyata ada yang nawarin dari vendor gitu ya, "Ini terigunya murah loh ya, cuman kendalanya belum ada logo halal." Udah kita mereka-reka, "Oh ini mumpung murah, ya udah kita pakai." Padahal sebenarnya tadi menggunakan bahan halal, gitu ya. Simpelnya apa ya, jelas harus ada logo halal dulu. Kenapa terigu juga menjadi salah satu concern dalam hal ini ya, kalau dirunut secara proses produksi sebenarnya cuma sizing aja ya, apa namanya, dari apa, bahan baku kemudian diperkecil jadi tepung gitu ya, penepungan. Tapi jangan salah, proses produksi itu tadinya teknologi pangan itu berkembang, ternyata banyak yang melakukan proses hidrolisis. Hidrolisis di situ ada menggunakan enzimatis, enzimnya dari mana? Nah, makanya simpelnya kalau di hilirnya ya sudah cari yang ada logo halalnya, gitu ya. Kemudian menyiapkan sumber daya tadi orang-orangnya harus harus kompeten ya. Mulai dari penyelesaian halal itu harus mempunyai pelatihan, kemudian diedukasi tim sumber daya yang memang melakukan implementasi apa sistem jaminan halal dan dievaluasi bagaimana cara mensosialisasikan. Hati-hati mensosialisasikan bukan sekedar di internal, tapi kepada pihak eksternal. Kira-kira siapa pihak eksternal ini?
Mungkin ada yang tahu? Kalau internal berarti kan tim tim apa namanya tim manajemen halal atau karyawan kita begitu kan ya, atau misalnya apa namanya semua yang memang on call base yang memang mensupport kegiatan produksi internal kita. Jadi kalau yang dimaksud dengan pihak eksternal siapa? Kepada seluruh pihak terkait kan, namanya pihak terkait itu kan bisa jadi internal dan eksternal gitu ya. Siapa kira-kira pihak eksternal di sini? Ada yang tahu? Oh di chat ya. Chatnya ada banyak ya. Oh supplier, mantap Pak Ibrahim. Oke, kayaknya orang supply chain. Oke, pihak eksternal supplier, jangan lupa supplier ya. Itu yang sering kita temukan ya. Kita bagus sistem internal, ternyata kalau berpikir bahwa kita tuh sangat tergantung dengan supplier, suppliernya nggak ngerti apa-apa, itu kita nggak bisa apa-apa. Oke, nah seperti itu. Oke, nah ya kurang lebih seperti itu ya, harus disosialisasikan. Kemudian selanjutnya, sebentar. Raffi, mama butuh musnya. Aduh, maaf ya, musnya malah diambil. Ya. Nyari opo, Mbak? Iki loh, musnya Pak. Biasa berebut sama anak-anak. Mama, tenang, ditungguin. Nggih, matur suwun. Kami. Tadi ya, logo Majelis Ulama Indonesia itu berganti menjadi logo halal yang memang dikeluarkan oleh BPJPH ya atau Kemenak tadi. Jadi ini bisa dinotis ya. Kalaupun masih ditemukan seperti ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah Bapak Ibu karena masih ditoleransi. Kenapa? Ya kan? Bisa jadi karena memang runutannya di awalnya udah disertifikasi, jadi belum diperbaharui masih masa rentang gitu ya, sertifikasi ini masih berlaku. Atau misalnya menghabiskan stok kemasan yang lama, nggak ada masalah ya. Tapi kalau juga ada yang pakai logo yang sebelah kanan ini ya nggak masalah juga karena memang sekarang resminya seperti itu gitu ya. Oke, pembaruan sertifikat halal tadi ya, dari 2 tahun sekarang menjadi 4 tahun. Jangan lupa 4 tahun. Tapi 3 bulan sebelum masa berakhir itu wajib diperpanjang. Jangan sampai karena itu deliver kepada customernya dia ya. 3 bulan belum ada pembaruan, sementara misalnya lot yang mau di deliver banyak gitu ya, produk-produk apalagi produk-produk impor ya mandek di tengah ya, di hold sama customer yang nggak bisa dipakai karena apa? Sertifikat halalnya expired. Kenapa? Implikasinya adalah ketika sertifikat halalnya sudah expired, ya nggak bisa dipakai itu produknya, di hold dulu ya, dalam arti secara justifikasi ya, walaupun misalnya secara karakter produk itu masih halal. Karena apa ya, jangan spekulasi juga, itu akan menghambat kinerja dari customer-nya gitu ya, apalagi kalau sama-sama harus memperpanjang. Itu nggak boleh seperti itu ya. Oke, pertanyaan yang paling simpel sebenarnya berapa sih ya biaya untuk mengajukan sertifikat halal itu? Sebenarnya kalau untuk pelaku usaha mikro dan kecil gitu ya atau UMK ya cukup terjangkau ya. Di sini rata ya 350.000. Mau kategori produk, mau kategori jasa. Ya. Ya kan? Produk itu maksudnya obat, kosmetik, pangan olahan, produk-produk yang positif list atau yang sederhana, resto bisa jadi masuk produk dan jasa ya. Kemudian barang gunaan itu semuanya 350.000 ya. Bahkan rumah potong hewan atau unggas pun sama 350.000 untuk UMK. Gimana kalau perusahaan besar? Wah, jangan-jangan di sini banyak sekali nih pemilik perusahaan besar ya. Tolong dicek ya. Kalau untuk perusahaan besar nih, obatan kosmetik sekitar 5,9, kemudian produk-produk positif list itu 3 juta, barang gunaan 3,937, angkanya nanggung ya. Produk rekayasa genetika itu 5.412.500. Jasa 5,275 tuh, resto 3,687, vaksin paling besar ya 21.125.000. Oke. Kemudian rumah potong unggas itu 3,937 juta.
Everhouse 7,652.500. Kemudian bahan aditif ya, atau pangan olahan, produk mikrobial atau ingredient ya, dalam hal ini 6,468750. Khusus untuk gelatin cukup mahal juga ya, 7,912. Itu lumayan. Seperti itu, ini tarif resmi ya. Bapak Ibu semuanya bisa akses di halal.co.id. Oke, berbicara soal cost, sebenarnya kita masih bisa nelateni nggak ya, gitu kan? Masih ada nggak sih peluang, terutama yang misalnya masih mikro begitu ya, bantuan sertifikasi gratis. Tolong Bapak Ibu semuanya cek di Sehati halal.co.id. Ya, di situ biasanya suka ada tawaran tuh bantuan sertifikasi halal gratis ya. Untuk siapa? Untuk UMK ya. Terakhir saya cek itu bulan Oktober tahun 2021, tapi siapa tahu ya. Cek aja. Nah, makanya kita ketemu di sini tuh nanti bisa saling bertukar komunikasi begitu ya. Ada update apa ya silakan gitu ya. Cek ya di Sehati halal.co.id. Kenapa? Sistemnya masih sama. Yang penting sebenarnya kita punya kode kode tadi rekomendasi atau binaannya siapa. Kalau Sehati nanti dikasih kodenya apa begitu ya. Atau fasilitasi dari fasilitasi dari siapa, sehingga maksudnya ujung-ujungnya biayanya itu adalah gratis. Semua mekanismenya sama ya. Setelah masuk ke Sehati ya, karena kita misalnya pelaku UMK ya tinggal daftar ke BPJPH tadi gitu ya, sampai dapat STTD karena kita sudah melengkapi dokumen. Kemudian diberi keleluasaan untuk memilih LPH, baru setelah divisitasi nanti ada ketetapan halal dan sertifikat halal. Seperti itu. Clear ya? Mudah-mudahan. Oke. Sampai sini, Mbak Nia berapa lama yang kasih materinya? Sekelarnya aja Bu, kalau misalkan udah selesai kita masuk ke sesi berikutnya aja, kita mau Q&A dulu sebentar, nanti kalau udah habis itu kita masuk ke sesi berikutnya ya. Ya, siap. Baik. Kalau udah ya, maksudnya sebenarnya ini sudah intinya sudah selesai, tapi ya tadi karena ada yang japri ke saya juga, ada nggak ya kan dapetin sertifikasi halal gratis ya, silakan. Cek ya, Sehati 2021 ini kemarin terakhir 2 Oktober 2021. Siapa tahu biasanya per trimester sekali ya suka ada. Jangan-jangan per semester sekali, karena setahu saya kemarin dari kuota 2.600 sekian masih terisi sepertiganya apa sepertiganya ya setahu saya. Tapi waktu itu baru dirilis, karena mungkin baru dirilis juga ya, saya nggak ngerti juga karena kan itu sebenarnya programnya dari BPJPH ya, seperti itu. Silakan. Ini katanya juga bisa di-download di aplikasi si halal ini, maksudnya apps di mobile ya, mobile apps gitu ya. Kalau untuk mendapatkan program gratisan tadi yang Sehati 21, siapa tahu kalau 2022 berarti Sehati 22 ya, tapi harus cek dulu ya di lamannya ya Bapak Ibu semua, supaya kita clear gitu ya. Kalau enggak ya berarti kita harus berbayar lagi ya, karena kan tetap masuk ke si halal ini ya, menggunakan kode referralnya ini begitu ya, seperti itu. Oke, kalau sudah clear, ini sedikit bocoran gitu ya untuk next session. Jadi karena tadi ada dokumen yang harus dilengkapi dan itu juga menjadi salah satu kasus yang sering ditemukan karena harus kembalikan. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan bedah ya tata laksana kelengkapan dokumen sertifikasi halal, bagaimana cara mengisinya, termasuk juga tadi manual sistem jaminan halal. Itu bukan sekedar manual tertulis, tapi bagaimana mengimplementasikannya ya. Lumayan training kayak begini, lumayan kalau biasanya secara butuh 3 hari kerja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini karena sharing ya, dan saya kira mungkin di sini juga sudah terbiasa dengan itu. Saya kira nanti kita bisa bikin menu atau kemasan yang lebih ringkas begitu ya, dan diharapkan ada saling interaksi di situ kan. Dan tentunya kalau misalnya Bapak Ibu semua di sini nanti kalau mengajukan sertifikat halal dan memilih LPH-nya adalah LPH MUI, dengan senang hati nanti saya akan jelaskan sistem pengauditan di LPH MUI seperti itu. Itu ada tata kelolanya sendiri. Oke. Nah, secara Oke.
masih ada intro suara masuk ya. Oke. Nah, secara ringkas ini karena tadi ada apa namanya kita memahami sistem provide oleh BPJS. Bapak Ibu semua bisa lihat di YouTube sini ya. Coba saya settingkan di sini mudah-mudahan YouTube-nya bisa. Mungkin Mbak Nia bisa mute dulu untuk peserta yang masih mic-nya kebuka. Ya, sudah Bu. Speaker-nya Sudah kebuka. saya. Oke, siap. Makasih. Share sound ya, berarti di sini ya. Nah, ini silakan bisa dilihat. Datang di video tutorial cara daftar sertifikasi halal. Tutorial ini diperuntukkan bagi Anda yang membuat sertifikat halal baru pada aplikasi Si Halal. Yuk kita mulai. Ketik rsp.halal.go.id pada search engine kalian, lalu akan muncul tampilan awal Si Halal. Klik create account, pilih pelaku usaha, kemudian nama usaha, email, dan kata sandi. Lalu notifikasi register akun akan muncul. Cek inbox email yang didaftarkan dengan judul account registration. Kemudian klik aktivasi akun, muncul notifikasi akun telah aktif. Login kembali pada halaman muka Si Halal dengan user dan password yang didaftarkan. Agar proses selanjutnya mudah, kalian harus sudah memiliki NIB ya. Kalau belum, daftarkan segera di website OSS milik BKPM. Tutup notifikasi, kemudian pilih asal pelaku usaha domestik atau internasional. Klik next. Lalu masukkan NIB. Klik next. Masukkan data awal usaha Anda, klik sertifikasi, klik pelaku usaha, kemudian edit. Masukkan nama dan nomor kontak, serta email yang aktif. Kemudian simpan. Masukkan dokumen legal yang Anda miliki, seperti IUMK, SIUP, dan API. Kemudian masukkan detail keterangan dokumen tersebut. Klik tambah. Ketik nama pabrik, alamat pabrik, hingga status kepemilikan pabrik. Klik tambah. Sahabat halal juga bisa menambahkan jika memiliki lebih dari satu pabrik. Hal yang sama juga dapat sahabat halal lakukan untuk memasukkan data outlet. Selanjutnya, lengkapi seluruh data penyelia halal, kemudian klik tambah. Kita mulai pengajuannya dengan klik sertifikasi, pengajuan, lalu muncul pilihan layanan. Pilih layanan yang dibutuhkan. Jika belum pernah membuat, maka pilih baru. Muncul data awal untuk kemudian dapat kalian tambahkan. Pada laman pengajuan, klik edit. Lalu muncul beberapa data kosong yang perlu sahabat halal lengkapi. Pilih jenis pendaftaran mandiri. Isi keterangan surat permohonan, pilih jenis layanan sesuai usaha Anda, masukkan merek, area pemasaran, hingga Anda dapat memilih lembaga pemeriksa halal. Kemudian simpan. Untuk input nama produk, pastikan tidak ada kesalahan pada penulisan. Kemudian klik tambah. Jika sahabat halal ingin memasukkan lebih dari satu produk, maka tambahkan titik koma di belakang setiap nama produk, kemudian klik tambah. Bisa juga menggunakan form Excel dengan klik upload pada halaman daftar nama produk. Kemudian isi nama produk pada kolom pertama Excel, kemudian upload kembali. Secara otomatis nama produk Anda akan bertambah. Langkah selanjutnya, unggah seluruh berkas persyaratan. Format file harus disesuaikan ya sahabat halal, agar file berhasil terunggah. Kemudian, klik simpan. Kirim pengajuan dengan klik kembali pada laman edit pengajuan. Jangan lupa cek ulang seluruh dokumennya ya sahabat halal. Lalu kirim. Otomatis laman tersebut akan kosong. Sahabat halal dapat mengecek status permohonan dengan klik sertifikasi, status permohonan, lalu prosesnya secara transparan dapat Anda lihat. Perjalanan pengajuan sertifikat halal Anda dimulai. Jika masih menemukan kendala, jangan ragu hubungi email kami di siswo@halal.go.id. Terima kasih sahabat halal.
Oke, stop share. Nah, begitulah kurang lebih. Ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat di YouTube ya. Nanti mungkin linknya dikasih kali ya, Bu. Oh, ada. Boleh. Linknya saya kasih ya. Oh, sebentar ya. Ini YouTube-nya ternyata langsung otomatis. Oke, sebentar ya. Sebenarnya sudah ada di slide tadi. Linknya ini saya bisa ini kan di chat ya. Oke. Klik. Yap. Nah, seperti itu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan, boleh dong ya saya bertanya ya. Kali-kali pemateri yang bertanya duluan daripada itunya pesertanya. Jadi di antara para peserta, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya, berapa orang yang sudah pernah mengajukan sertifikasi halal baik melalui sistem yang LPPOM MUI atau si halal BPJPH? Adakah? Saya, oke, Bu Julia. Bu Boleh Julia, resen kali ya? ya? Boleh resen aja kali ya? Boleh. Bu Julia produknya apa? Sambal. Oh, sambal. Iya. Mantap. Kapan itu, Bu? Pakai si halal atau pakai yang sistem serol MUI? Pakai dua-duanya. Kan habis dari serol yang provinsi, terus Ya. masuk juga ke si halal yang PTPS yang itu MUI. Oh, berarti baru. Oke, siap. Iya. Oke, makasih Bu Julia. Domisili Yes. gimana, Bu? Cianjur. Oh, geningan orang Sundanya. Mohon. Baiklah. Iya. Oh, internet saya kurang stabil, Mania. Saya off cam sebentar. Ya, Bu. Oke, baiklah. Saya kembalikan ke Mania ya. Saya kira mungkin kita buka sesi pertanyaan. Sudah Oke. 8.22 ya. Baik. Silakan. Ini Izin ada off cam beberapa. sebentar. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini sebenarnya ada beberapa Mencari. pertanyaan udah aku kelompokin dulu ya. Jadi yang agak banyak pertanyaan itu terkait ini sih, penyelia halal. Jadi pertanyaan yang pertama terkait sama penyelia halal itu, kalau misalkan mau jadi penyelia halal, itu kalau personalnya nih orangnya, kalau misalkan dia non-muslim, apakah bisa menjadi seorang penyelia halal? Ini pertanyaan Enggak. pertama. Baiklah. Langsung dijawab, Mbak Nia, apa bagaimana? Boleh langsung dijawab. Soalnya ada beberapa pertanyaan sih terkait penyelia halal ya. Ya, oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, berdasarkan ketetapan perundang-undangan penyelia halal itu harus muslim begitu ya. Pemilik perusahaan boleh non muslim tapi harus menunjuk penyelia halal yang memang muslim. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat penyelia halal? Tadi kan sebenarnya kewenangannya ada di BPJPH ya, pelatihan sertifikasinya juga ada. Tapi ternyata sampai sekarang belum efektif berjalan gitu. Nah, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya masih diperbolehkan perusahaan menunjuk penyelia halal selama memang tadi beragama muslim itu mengikuti pelatihan sistem jaminan halal pun nggak ada masalah. Tapi nanti ya ini dinamika terus ya. Jadi jangan dianggap sebagai satu kebakuan yang memang akan berlaku terus. Tapi secara perundang-undangan itu harus melalui training kompetensi. Training kompetensinya diadakan oleh siapa? Kalau undang-undangnya bilang oleh BPJPH ya. Tapi sebelumnya memang ada LSP MUI juga melakukan training gitu ya. Bukan training, maksudnya uji kompetensi. Trainingnya oleh beberapa training provider juga banyak gitu ya. Nah, uji kompetensinya di LSP MUI dan itu nanti keluar sertifikatnya atas nama BNSP. Itu bisa. Tapi kalau saya baca undang-undangnya itu dikeluarkan oleh BPJPH sebenarnya ya kompetensi. Bahkan auditor pun kompetensinya oleh BPJPH. Oke. Clear ya? Ya, masih terkait sama penyelia halal nih, Bu. Kalau misalkan pelatihan penyelia halal sendiri itu biayanya berapa? Dan biasanya pelatihan itu berapa hari? Oke. Saya lupa ya, karena saya kan itunya pelatihannya auditor halal. Tapi sebentar saya cek audit halal.co.id ya. Mohon waktu sebentar. Mungkin sambil saya cek, Mbak Nia bisa pergi ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain masih berhubungan sama penyelia juga.
Ini kalau misalkan ya ada yang nanya juga nih, kalau penyelia yang kita udah daftarkan tiba-tiba resign, apa yang harus dilakukan gitu? Harus lapor kah atau penyelia halal itu sendiri apakah memang sebaiknya owner atau bagaimana? Oke, kalau mau apa namanya, enak sih ya, penyelia halal adalah orang-orang yang memang full timer begitu ya, kalau pemilik perusahaan juga nggak ada masalah ya, selama memang tadi muslim. Kalau kendalanya misal pemilik perusahaan itu non muslim ya harus menunjuk yang memang muslim. Tapi intinya biasanya amannya yang full time ya, jangan dari pihak eksternal ya, itu yang agak riskan. Apalagi kalau misalnya bukan bagian dari organisasi. Kenapa? Karena salah satu kewenangan penyelia halal itu kan memantau implementasinya ya, bagaimana proses produksi jaminan halal ini bisa berlangsung, gitu kan? Nah itu yang agak apa namanya riskan, dan itu sering saya temukan. Jadi saya suka ini apa namanya jadikan temuan gitu. Kenapa? Resikonya kembali lagi ke pemilik perusahaan ya. Kalau bisa penyelia halal itu adalah full time, bagian dari manajemen atau BOD gitu ya, boleh. Dan bisnis owner-nya juga nggak ada masalah. Ini ya jawaban untuk pelatihan penyelia halal ya. Golongan 1 1.600.000, golongan 2 2.700.000, golongan 3 3.800.000. Tapi to be honest, sampai sekarang saya belum mendengar ada pelatihan penyelia halal yang memang diselenggarakan oleh BPJBH dan berapa lama durasinya. Setahu saya mungkin kalau misalnya di provider yang lain ini jadi baru pelatihannya aja ya, itu sekitar 3 hari mungkin ya. Karena kalau pelatihan auditor halal 5 hari, ya mungkin 3 harian ya, 3 hari 5 hari, siap-siap saja ya, coba dicek. Tapi habis itu kalau mau punya sertifikat kompetensi harus uji ke LSP-nya, lembaga sertifikasi profesinya. Ya seperti itu sampai sekarang. Tapi nggak tahu nanti ke depannya kembarannya seperti apa, karena kan sebenarnya secara undang-undang ada di BPJPH ya kewenangannya ya. Ini juga informasinya ada. Kelihatan ya Mbak Nia sharing saya ya? Kelihatan sih Bu, kelihatan. Ini pelatihan auditor halal nih menjawab pertanyaan Pak Ardi. Monggo Pak Ardi ada, tapi belum ada dari BPJPH ya Pak ya. Ya Bu, makasih Bu. Baru e-flyer-nya saja. Ini pertanyaan terkait dengan penyelia halal yang Ya, ganti oke. dari saya sih Bu. Ya, jadi kalau penyelia halal yang jelas memang SK-nya ya harus ditunjuk oleh perusahaan begitu ya, bahwa dia dianggap maksudnya ditunjuk sebagai penyelia halal. Ini koneksi saya jelek lagi nih, bentar off. Dia ditunjuk sebagai penyelia halal yang memang punya kewenangan untuk memastikan bahwa implementasi produksi jaminan halal itu berjalan dengan benar gitu ya. Kemudian mereview ya kan bagaimana pelaksanaannya, dan jelas diangkat oleh perusahaan sebagai wakil dari perusahaan yang ditunjuk begitu ya. Tuh. Dan memang resiko bahwa resign ya nggak masalah juga ya, bisa aja terjadi. Itu dikembalikan lagi kepada kebijakan internal. Ini kasus yang memang saya sering temukan, ya enaknya ya memang full timer atau ownernya atau bagian dari BOD-nya, jadi loyalitasnya ya tinggi begitu ya, kurang lebih. Oke, kalau untuk Bapak Ibu rekan-rekan semua yang memang mau tertarik menjadi auditor halal yang memang bersertifikat, itu harus berlatar belakang bidang tertentu. Terutama pertama teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, kedokteran, biologi, kimia, teknik industri, farmasi. Setahu saya ya, kalau ada yang kelewat mohon maaf. Jadi ada beberapa bidang kompetensi. Itu di luar itu tidak bisa, begitu mohon maaf. Oke ya, seperti itu. Stop share, akan saya kembalikan ke Mbak Nia supaya sinyal saya kembali mendukung. Oke, baiklah. Semoga cukup jelas ya tadi ini ya. Ini juga masih ada kaitannya sama biaya nih, Nur. Pertanyaan berikutnya, ini ada yang bertanya kalau pembuatan sertifikat halal itu berapa biayanya? Sebenarnya tadi udah sempat di-share ya, tapi mungkin Ibu Helda mungkin nanti bisa lihat di websitenya, kayaknya udah ada detail sih tadi harganya berapa, tergantung sama produknya apa ya. Terus kalau kategori perusahaannya. Ya, berapa lama sampai dapat sertifikat? Bukan, tadi kan cuma dijelaskan kalau dari kita proses memberikan dokumennya kan, misalkan 2-3 hari, kemudian ada lagi tahap berikutnya 3 hari. Nah, sampai kita dapat benar-benar sertifikat di tangan tuh berapa lama ya, Bu? Ya, ini ya, yang ini kan udah jelas tuh, total 21 hari ya, 21 hari kerja ya. Bentar.
Share. Here you go. Oke. Proses sertifikasi total 21 hari. Hari kerja ya, Bu ya. Iya, Masuk hari kerja ya, Bu ya. jadi udah ada Jangan. ya. Ya udah, semoga cukup jelas. Terus pertanyaan berikutnya, ini ada yang Ibu Nur lagi nge-lag nggak sih? Bu? Iya, Bu. Bu? Nur lagi nge-lag ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Sinyalnya lagi kurang bagus sepertinya. Baiklah, kita tunggu sebentar lagi ya. Ini sepertinya Ibu Nur lagi ada kendala dengan technical. Mungkin ini yang ingin, yang tadi mungkin belum absen, bisa diisi dulu kali ya. Saya post lagi ini, yang tadi belum mengisi daftar hadir, sambil menunggu Ibu Nur. Ya, Pak Darmawan, Bapak mau bertanya, Pak? Masih di mute? Ya, Bu Oke. Nia, boleh Ya. bertanya? Boleh, Saya boleh. kalau nulis agak ini. Bu Nurnya masih nge-lag ya, Masih sepertinya. nge-lag Ibu Nurnya. Tapi nggak apa-apa, Bapak punya kasus apa nih? Mungkin nanti kita bisa share juga ke Ibu Nur. Oh ya, kebetulan saya kan UMK, masih mikro, kecil menengah lah jadinya. Nah, ini Bapak produknya produknya apa sih, Pak, kalau boleh tahu? saya Pak siap Darmawan? saji, Mbak. Siap saji. Saya produksi nasi gudeg, nasi ayam bakar gitu loh. Produknya namanya nasi dandit. Bisa dilihat di GoFood dan GrabFood. Saya ada dekat kampus. Nah, ini kan kalau ketelusuran saya itu selalu mengambil bahan baku selalu dari fresh market lah. Kemudian tuh dari pasar becek lah, istilahnya dari ikan dan ayam. Nah, ini kan kita tidak tahu RPH-nya seperti apa. Karena untuk yang ada di pasar itu kan kita ambil yang fresh semua di situ, bukan satu supplier sendiri, tapi kita biasa juga ambil dari yang ada. Nah, itu kita lampirkan nanti ketelusuran semua dari ikan ataupun nanti dari supplier semua itu seperti apa adanya. Mungkin itu kemudian kepada Bu Nur. Terus kedua, dari undang-undang ini saya belum jelas untuk peraturan pemerintah dan peraturan menterinya sudah ada yang turun ya, Bu ya. Untuk dari undang-undang ini. Kan ini kan seharusnya 2014 ya. Ini kan seharusnya sudah turun ya, Bu ya, berarti. Sudah, PP-nya sudah turun, Pak. PP-nya. Terus peraturan menterinya yang terkait pengawasan sudah turun juga ya, Bu ya, berarti. Peraturan menteri? Iya. Terkait sanksi dan lain-lain itu kan ada masuk di undang-undang. Oh ya, ya itu nanti saya cek ya kalau terkait sanksi atau enggak, karena setahu saya yang paling update itu adalah penahapan tadi Pak, penahapan apa namanya produk-produk yang wajib sertifikasi halal. Tadi kan ada 2 kategori ya, produk sama jasa. Si produk sendiri itu dieskalasi baru ke makanan, ya kan, minuman, Ya. kemudian obat, kosmetik, produk biologis, ya. Biologis. Nah itu ada penahapannya. Tapi insya Allah nanti saya sharing linknya saja ya Pak ya. Ya. Ini mohon maaf tadi saya keluar dulu. Oh ya, Mbak, itu Mbak, Bu, saya mohon advice-nya karena ini kan terkait ayam dan ikan kita bisa ambil dari pasar becek, maksudnya kan supplier langsung tradisional market. Ya. Itu kan ayam kita tidak tahu dipotongnya bagaimana. Kalau sudah jadi boneless breast, jadi data. Kalau ikan segar kok saya yakin nggak ada masalah kalau ikan segar. Masalah ikan mas ataupun ikan nila, gurame kan semuanya segar. Tapi kalau masalah ayam, itu saran Ibu gimana? Kami tuliskan harus apakah saya pindah supplier atau gimana? Bagaimana? Bukan mohon advice. Ya, terima kasih banyak Pak Darmawan. Dari tadi saya notice Bapak
Masih ada yang berkaitan dengan ayam juga nih Bu, biar mungkin sekalian Boleh. jawabnya kali ya. Ini juga ada yang mau nanya nih terkait produk, tapi dia nugget ayam nih. Harus ada Oke. sertifikat dari RPH, sedangkan kalau RPH-nya belum bersertifikat, itu apakah akan menjadi kendala selama mengurus sertifikat halal? Ya. Oke, makasih banyak. Maaf juga nih tadi keluar dulu terus ganti tethering jadi beginilah ya kondisi. Jadi Pak Darmawan tadi ya yang PP sudah keluar sudah lama ya, dan eskalasinya lebih ke arah penahapan tadi produk-produk yang wajib sertifikat. Untuk yang peraturan menterinya nanti saya coba bantu cek ya Pak ya. Untuk linknya itu semuanya di halal.co.id semuanya sudah ada yang peraturan pemerintah. Kemudian untuk yang ikan itu positif list nggak ada masalah ya. Dan jelas kan di Al-Quran pun bangkai ikan pun halal. Jadi ikan tidak ada masalah. Silakan dipakai tanpa harus ada sertifikat dari supplier. Kecuali Bapak memang terintegrasi dengan sistem keamanan pangan. Begitu ya. Supplier ikan, seafood itu karena high risk juga. Jadi harus jelas ketertelusurannya. Itu masalah lain ya. Maksudnya kebetulan saya interestnya juga di food safety gitu ya. Kalau terintegrasi ya lebih baik ada itu kan supplier, sertifikat supplier. Tapi kalau secara kehalalan karena positive list itu tidak masalah. Masalah ayam memang tidak selesai Pak antara kejar-kejaran ayam duluan atau telur duluan. Ya yang jelas kalau telur selesai kalau memang telurnya itu keluar dari ayam. Jadi tidak ada masalah itu. Ya. Kalau ayam memang juga kita harus membantu bagaimana kondisinya memang banyak sekali pelaku usaha itu ayam itu rumah potong ayam itu memang mikro ya. Jadi intinya adalah pertama memang harus punya sertifikat yang menyatakan bahwa penyembelih itu juleha ya, juru sembelih hewan itu sudah disertifikasi oleh LPPMUI minimal dulu itu. Ya kan? Walaupun secara mandatorinya adalah harus punya sertifikat dari RPA, rumah potong ayam atau rumah potong unggas, begitu ya. Nah, tapi kami kalau misalnya lesson learn saya sebagai auditor LPPMUI, terutama untuk yang mikro paling tidak si juru sembelihnya itu pernah dilatih Pak oleh LPPMUI dan mereka punya ID card-nya atau tag-nya atau sertifikat dari MUI kecamatan. MUI ya Pak, MUI kecamatan ya seperti itu. Tapi bonafiditasnya apalagi kalau Bapak udah pesan tontonan begitu ya, tonase ya udah Bapak harus cari rumah potong unggas yang memang secara kredibilitas bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Pak? Khawatirnya nanti ada inkonsistensi ya. Bukan apa-apa itu titik kritis Pak, karena menyembelih itu kan yang jelas memang harus ada tata aturannya ya. Bukan sekedar syaratnya itu penyembelihnya muslim, tapi bagaimana menyembelih itu kan memutuskan urat nadinya ya Pak. Ya. Nah, itu by practice itu harus benar-benar terverifikasi. Bagi ya trade off-nya atau solusi terendah, maksudnya ternyamannya ya tadi ada juleha ya. Juleha. Jadi sertifikat juru sembelih hewan gitu ya. Kedua, sertifikat untuk RPA-nya. Jelas itu kan menyangkut certified secara rumah usahanya ya, rumah potongnya. Nah, itu lebih bonafiditas lagi seperti itu. Ya, kalau Bapak masih memilih LPH LPPMUI, juleha masih agak sedikit ditoleransi, terutama untuk yang memang mau potong ayamnya mikro Pak ya, karena itu juga harus terfasilitasi. Tapi beda banget itu dengan yang nugget. Nah, ini kompleksitas secara proses ya. Nugget itu kan istilahnya produce ya, kalau kami bilang teknologi pangan itu namanya produce. Jadi harus sudah dicampur-campur seperti itu ya, apalagi ada bahan-bahan tambahan pangan lainnya. Jadi Bu, sebisa mungkin karena Ibu sebenarnya pakai nugget itu kan boneless juga ya. Ibu lebih ke arah memilih certain part of the chicken-nya ya kan, dari bagian dari chicken-nya. Cari aja lah ayam-ayam yang memang sudah dipotong gitu ya, yang sudah ada logo halalnya, itu lebih memudahkan. Kalau enggak memang ke pending. Terus terang memang ke pending. Beda kalau misalnya resto yang memang tadi ya ayam potong kemudian dijadikan ayam rendang gitu kan, atau ayam suwir gitu ya, atau ayam betutu atau ayam apa. Jadi whole chicken kan itu. Tapi kalau misalnya rendang kan Ibu nugget kan Ibu ambil bagian dari ayamnya. Ini udah mulai ini jadi jadwalnya anak-anak, jadi stasiunnya udah banyak. Maaf ya Bapak Ibu semua beginilah. Enggak apa-apa. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi simply kalau untuk yang nugget lebih baik cari frozen boneless chicken yang memang sudah ada logo halalnya, yang memang dikeluarkan oleh rumah potong ayam ya yang bersertifikat. Apalagi
Kalau misalnya apa namanya, kan ibu juga nggak butuh whole chicken-nya itu ya, saya kira lebih simpel di situ. Tapi kalau kasus Pak Darmawan misalnya yang whole chicken butuh whole chicken dan beli dari pembeli mikro ya tadi Juleha dan memang RPA-nya ya yang diminta. Begitu. Bu, izin satu lagi masih terkait Monggo. pemotongan ini. Hmm. Terkait dengan kambing, mohon maaf. Ya. Kambing ini yang penjual sate kambing biasanya nyembelih sendiri karena mereka biasanya ngambil kambing sendiri. Itu yang disertifikasi nanti karena misalnya gini, kalau jualan sate kambing biasanya karena akan lebih murah dan itu motong sendiri. Outlet. Ya, itu telusurannya akan disertifikasi apakah yang memotong itu mempunyai sertifikat juru sembelih kambing gitu misalnya atau gimana atau seperti itu jadinya? Ya, simpelnya begitu Pak, karena seperti rumah hakikah tuh ya, rumah hakikah. Yes, sama ini. Ya, rumah hakikah. Biasanya mereka sudah punya juru sembelih yang memang ahlinya gitu ya, karena istilahnya menentukan juga karakter daging katanya ya. Ya sebenarnya intinya ya tadi ya, memastikan bahwa konsistensi menyembelih itu sesuai dengan hukum syara. Saya bukan memang pada kapasitas memberikan apa namanya rujukan-rujukan ayatnya, tapi yang jelas bagaimana memotong urat nadi itu sesuai dengan hukum syara itu kan memang harus diklarifikasi betul atau enggak ya, betul ya. Nah, bukan sekedar bahwa yang menyembelih itu tadi menyebutkan lafaz Allah dan memang muslim seperti itu dan pelik gitu ya, tapi memastikan urat nadinya itu putus dengan benar gitu ya, dan apalagi kalau misalnya perlakuannya itu jangan sampai menyakiti hewan. Nah, salah satu kredibilitas yang diakui adalah tadi Juleha tadi Pak. Nah itu memang sedikit pelik karena saya juga apa namanya dalam setahun itu membantu UMKM minimal 40 ya. Itu beragam banget begitu ya dinamikanya, terutama untuk apa namanya produk-produk yang high risk memang yang sembelihan ini. Misalnya ya mulai dari tadi rumah unggas gitu ya, atau bakso atau tadi nugget gitu ya, nggak punya mesin apa namanya mince meat yang mesin giling gitu ya, jadi akhirnya kayak orang tukang bakso ngegiling di pasar begitu ya, dan di situ kan sharing atau communal facility ya, sharing facility. Kita juga nggak tahu itu daging yang dicampur itu misalnya daging yang disembelih dengan hukum syara atau enggak gitu ya, apalagi daging halal dengan non halal begitu ya, karena apa namanya mince meat-nya itu atau mesin pengaduk bakso itu sharing gitu ya. Nah itu juga menjadi salah satu dinamika yang harus apa namanya harus dibereskan begitu ya. Ya tapi ya tadi begitulah kondisi negara kita dan kita jangan berhenti juga ya pembinaan itu. Nah makanya tadi tetap jalan Pak, tetap jalan, tapi paling tidak tadi komitmen dari perusahaan tadi kan mulai dengan jujur ya, jujur. Jadi juru sembelih itu memang harus benar-benar yang kompeten di situ ya, lillahi ta'ala, karena itu adalah tanggung jawab kita dengan Allah ya. Dan buktinya adalah tadi ada sertifikat Juleha. Jangan dioperkan, jangan dioper alih ya. Walaupun sebenarnya misalnya yang menyembelih itu juga mengetahui secara teknis hukum syara. Saya yakin nggak ada masalah. Cuma kan ini adalah by system credibility yang kita cari ya Pak ya, misalnya. Nggak masalah. Ya. Terima kasih Bu. Monggo Pak, kami-kami. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya Bu Nur, kalau ini ada hubungannya sama produk yang dibeli dari luar negeri nih, ataupun produk impor. Ini ada yang nanya ada produk suplemen ataupun misalkan kayak saus atau kondimen yang dibeli di luar negeri, tapi udah mendapatkan sertifikat halal dari negara lain, apakah itu bisa menjadi sebuah acuan bahwa produk tersebut dijamin kehalalannya, atau kita tetap harus mengikuti standar negara kita gitu, atau misalkan kondimen itu bisa dipakai atau enggak? Siap, menarik dan saking menariknya sampai saya bisa narik botol ini ya. Harus bentar ya. Seret nih pasti dari tadi ngomong terus soalnya. Bercanda Mbak, udah ngantuk. Oke, menarik ya. Saking menariknya saya tertawa sendiri ya. Tarik-tarikan ini sama anak-anak masih ini. Oke. Jadi gini Bapak Ibu semua, kalau dulu sebelum BPJPH ini berlaku, MUI punya satu MOU gitu ya. Artinya ada understanding antara badan sertifikasi di luar negeri dengan kesesuaian sistem sertifikasi di LPP MUI. Jadi kami punya list
listed ya, listed yang memang recommended listed untuk badan sertifikasi di luar negeri, ya kan, seperti itu. Dan itu selalu diperbaharui. Selama memang ada di listed dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, administrasinya itu cukup maksudnya sama dengan LPP MUI, administrasi penyeleksian sertifikasi halal, inspeksi sertifikasi halal. Tapi by regulation secara hukum syar'i, ketika ada yang memang sudah mensertifikasi, ya sudah kita pahami itu ya, artinya by understanding ada masalah. Nah, tapi kan kembali lagi, ini kita bermain-main dengan yang namanya kesesuaian administratif. Jadi kalau misalnya badan sertifikasi ini diakui, aman Bu, listednya ada di mana. Kalau mau mengacu kepada listed yang memang diakui oleh LPP MUI, tinggal dibuka saja di halalmui.org ya, halalmui.org, itu ada listed badan sertifikasi luar negeri yang memang diakui. Tapi sebenarnya di BPJPH kan tidak diakui ya, dalam arti begini. Tadi kan ada persyaratan ya. Badan sertifikasi luar negeri atau BPJPH berhak bekerja sama dengan badan sertifikasi luar negeri ya. Jadi intinya adalah mereka mendaftarkan sebagai rekanannya BPJPH. Ya, cuma sampai sekarang saya belum menemukan di laman BPJPH-nya listed luar negeri ya, maksudnya external certification body yang memang diakui gitu ya oleh BPJPH. Tapi secara referensi mungkin Ibu masih bisa mengacu saja ya dengan yang ada di sistemnya LPP MUI ya, halalmui.org ya. Dan itu tiap tahun diperbaharui. Terakhir sih memang tahun 2020 ya, karena 2021 kan sepenuhnya sudah di take over sama BPJPH. Tapi secara threshold ya, selama memang itu logo halal itu dikeluarkan oleh badan sertifikasi, saya kira sudah halal Ibu ya, karena ya itulah kepercayaannya ya, artinya urusannya sudah selesai dalam arti mereka punya komisi fatwa tentunya, begitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, pertanyaan berikutnya nih saya bacakan dari Pak Rizky ya. Ini kebetulan orangnya juga masih ada di sini. Di Pak Rizky ini karena beliau dari Kaprama Supply Chain ya, dia sangat tertarik untuk pengembangan halal logistik nih. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada contoh sukses perusahaan logistik yang udah tersertifikasi nggak dan sukses gitu? Oke. Pak Rizky, salam kenal, karena saya juga mengangkat halal traceability atau halal supply chain itu sampai ke Uni Eropa ya. Kemarin saya ikut lomba di EIT, European Institute of Technology and Innovation. Saya bikin satu ketertelusuran halal. Lumayan dapat juara 3 Pak, tapi ya, memang Indonesia memang masih perlu dibenahi Pak dari sistem traceability ini ya. Supply chain juga. Saya nggak ngerti contoh yang memang perusahaan bergerak supply chain yang sudah dihalal, paling tidak yang Pak Rizky bisa mention gitu, seperti apa Pak contohnya kalau untuk food supply chain? Seperti apa? Mitsubishi kah atau apa? Saya kurang tahu sih Bu Nur, cuma kan masalahnya Indonesia sangat tertinggal dalam hal logistik, ya. Kan pakarnya sendiri kan Marco Timan orang Belanda. Dia non-muslim tapi dia pakar halal logistik. Kita pengen sekali mengedukasi lebih banyak mengenai halal logistik. Boleh Pak, nanti kita japri-japrian karena saya juga lagi setting halal traceability ya. Halal traceability kebetulan dapat funded dari Uni Eropa gitu ya. Tapi saya lebih concern ke halal authentication sama sistem informasi. Nah, Indonesia belum Pak, kalah sama Korea, terus kalah sama Korea dan Malaysia ya. Kalau halal supply logistiknya dalam arti bahwa memang tadi kan ini lebih kalah jasa ya. Secara sistem kan tidak boleh menyampurkan antara distribusi bahan yang halal dengan non halal, terutama di trackingnya itu ya. Nah, saya kira mungkin semacam kayak Mitsubishi, setahu saya mereka juga sudah certified ya untuk produk-produk ingredient yang memang dari prinsipal kemudian didistributorkan mereka ke klien-kliennya yang B2B seperti itu ya. Biasanya itu banyak seperti IFF juga, tapi itu IFF masuk ke paper house ya. Apalagi Pak, mohon maaf nih Pak Rizky, saya kalau untuk nama-nama perusahaan bisa di-mention dulu, paling tidak saya bisa sedikit connect begitu ya. Enggak, dulu sih sempat katanya Iron Bird udah punya dulu, tapi saya belum pernah
apalagi di bagian Jadi bergerak di logistik apa Pak? Produk frozen kah? logistik distribusi. Enggak, masalahnya ya frozen dan distribusi pangan. Enggak, setahu saya juga kan saya dulu pernah baca produk halal kalau didistribusikan dengan truk atau sarana pengiriman yang tidak halal otomatis tidak jadi halal. Tidak jadi halal karena terjadi satu kontaminasi silang. Iya, ya saya kira itu tadi masuk ke kategori jasa ya. Tapi nanti kita coba diskusi di luar ini Pak Rizky. Saya minta di-mention dulu salah satu nama-nama yang pelaku supply chain itu ya, food supply chain, apakah kontrak begitu ya, seperti itu. Karena itu memang mandatori Pak, memang mandatori. Jadi insight baru juga buat para rekan-rekan dan ibu bapak semuanya. Jadi bukan berarti kita memproduksi produk yang memang finish produknya itu halal, kemudian di tracking gitu ya, didistribusi, disatukan dengan produk non halal, itu sangat high risk ya, high risk. Kenapa? Karena terjadi cross kontaminasi. Bahkan Bapak Ibu semua, mohon maaf, kalau ini berhubungan dengan keamanan pangan. Misalnya kita temukan ada potongan kuku, ada rambut gitu ya, di makanan, ya kan? Itu kan bagi kita ya itu kontaminasi lah ya, artinya kotoran ya, udah tinggal ambil aja. Tapi secara hukum syar'i itu kan sebenarnya najis, dan najis itu adalah barang yang memang tidak boleh dimakan, artinya produk itu adalah haram, terkontaminasi ya, jadi tidak boleh dimakan. Jadi kalau ada makanan apalagi ada kuku mati atau potongan kuku, rambut, itu kan berarti haram ya, tidak boleh dimakan walaupun karakter produknya sebenarnya halal. Nah makanya jaga, karena tadi saya bilang implementasi sistem jaminan halal itu bisa kita integrasikan dengan sistem keamanan pangan, terutama tadi salah satunya adalah kontrol kontaminasi ya, kontaminasi dari sisi keamanan pangan gitu ya, kimia, biologi sama fisika, dan juga titik halal. Jadi kalau ada lalat gitu ya hati-hati, apalagi lalat begitu ya, ada potongan rambut, potongan kuku juga tidak boleh. Dan jelas produk yang memang sudah terkontaminasi itu harus dimusnahkan secara aturannya ya. Nah ini nanti kita bedah ya, kita bedah di sesi kedua karena harus terrekam gitu ya, harus eksplisitkan di dalam prosedur. Makanya tadi di tatanan halal manualnya tadi ya, halal assuran atau SJPH tadi ya, sistem jaminan produk halal manualnya tadi. Lumayan lah ya kan, training di luar eksternal 3 hari gitu ya, kita kemas aja nggak apa-apa. Saya kan kangen-kangenan dengan berbagai macam ini para pelaku bisnis di sini, dan itu adalah bagian dari keluarga kita sendiri. Oke, baiklah. Kurang lebih begitu Pak Rizky, mohon maaf kalau misalnya belum bisa detail ya. Nanti kita japri-japrin aja Bu. Boleh, melalui Mbak Nia ya. Kayaknya sesinya harus sendiri nih Pak Rizky ya. One on one ya. Banyak yang bisa kita bahas, tenang yuk. Istilahnya belum ada sama sekali halal logistik. Ya boleh Pak, dan prospek bisnisnya saya dengan senang hati saya akan membantu setting traceability-nya itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya asal jangan diajak lomba lari ya Mbak Nia, saya lagi terengang kalau sekarang. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama. Ini karena udah 7 menit lagi, udah mau jam 9, kayaknya pertanyaannya udah saya close aja kali ya. Sekarang kita foto-foto dulu ya sebelum pada bubar ya. Boleh. 37 Tapi menit. mungkin kita keep ya, kasihan kalau misalnya ini sesi kedua juga boleh sambil menunggu nanti sesi Zoom dimulai gitu ya, walaupun masih bulan Mei ya. Bulan Mei. Iya, nanti sesi berikutnya nih kita akan membahas sertifikasi halal MUI, spesifik di MUI. Nah, itu di tanggal 20 Mei. Nanti kita kasih lagi informasi lebih lanjut ya. Sekarang kita foto dulu nih, karena udah mau jam 9, nanti kasihan juga nih Bu Nurnya udah dipanggil sama anak-anaknya. Udah pada minta bobo. Oke, saya minta videonya dan kameranya dinyalakan dulu ya Bapak Ibu, supaya ini jadi ada gambar orangnya gitu, nggak nama-nama aja. Kan nggak seru ya kalau kita udah di sini bareng-bareng, udah hampir 2 jam nih, tapi mukanya saya nggak tahu nih yang mana nih. Oke, siap ya. Saya mulai dengan slide pertama. Di saya ada 2 slide nih. Siap, 1, 2, 3, smile. Oke, sekarang ke slide berikutnya. Siap ya, 1, 2, 3, smile. Oke, thank you foto-fotonya. Nanti saya bagikan di grup WAG ya.
kita ada grup WA-nya, Mbak. Jadi nanti kalau ada Makasih. info-info bisa kita langsung Ya. berikan di grup WA itu. Ya, Begitu. siap. Baiklah, karena waktu sudah mau jam 9, saya tutup dulu kali ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nggak berasa Masih kita 5 menit udah lagi katanya. udah sampai, masih 5 menit. Nggak rela banget nih ya. 5 menit masih tetap ya, mau lanjut Nggak bertanya apa-apa. nih ya. Ya, namanya iya. Ketemu maksudnya itu kan ketemu reuni terus sharing bersama keluarga nggak berasa ya, ngalir aja gitu ya. Tapi mouse-nya udah ketemu kan, Mbak? Oh sudah, gila rebutan nih gila Pak. Kalau nggak ketemu siapa yang gerakin Pak? Saya yang takut Pak. Aduh gila, siap matur suwun. Ini Pak ibu-ibu rebutannya. Barang berharga itu adalah mouse, Pak, penghapus, pensil, itu barang berharga, Pak. Oke, baiklah. Sering hilang maksudnya, Pak, sering hilang. Ini saya tutup aja ya, Ibu Nur ya, dan rekan-rekan semua. Kita emang udah nggak berasa nih ya, sampai di penghujung acara entrepreneur coaching kita hari ini. Terima kasih banget nih Ibu Nur Hayati udah mau menjadi coach kita hari ini ya, udah mau banyak banget sharing tentang sertifikasi halal. Nah, nanti saya ingatkan kembali di bulan Mei kita ada entrepreneur coaching berikutnya, itu tentang sertifikasi halal MUI. Nah, nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Terima kasih juga saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu malam hari ini untuk hadir di acara ini sampai habis nih ya, sampai penghujung dan tetap stay ya. Sampai titik penghabisan nih. Bahkan nggak mau pergi nih, kayaknya masih penasaran pengen nanya nih. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti saya coba recap pertanyaan-pertanyaannya mungkin saya sampaikan di di sesi berikutnya ya. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi survei ya, udah di-share di chat dalam bentuk Google Form, nanti juga akan di-share juga sih via WAG. Kalau sempat tolong diisi dulu untuk membantu kami untuk input laporan kegiatan kami. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam semuanya. Have a nice weekend. Selamat berhari Jumat. Makasih sama-sama. Mohon maaf ya kekurangannya untuk pertanyaan yang belum terjawab. Berdasarkan habis soalnya masih ada sisa waktu. Izin, Lin. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Bu Nur. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ya, makasih. Saya live meeting ya. Oke. Ya. Jenggot. Makasih Mania. Sama-sama Bu Leni. Terima kasih Mania. Terima kasih semuanya.